Hari mulai gelap. Kenapa kamu telat? Aku baru saja kembali dari rumah sakit. Aku tidak mau dengar alasanmu. Kalau tidak bisa bekerja, berhenti sajalah. Baginda Raja, kau bersembunyi cukup lama. Baginda Raja? Tolong Baginda Raja menikahi CEO kami. Nona Yeli, ini agak tiba-tiba sekali kan? Bisa kau beri aku waktu? Aku akan pikirkan. Panggil aku Yeli. Iya. Halo? Apa? Ibuku di rumah sakit. Maafkan aku buru-buru. Aku harus pergi dulu. Dokter, bagaimana kabar ibuku? Kami sudah berusaha. Mungkin dia tak akan bangun lagi. Ibu? Kalau dia tak akan bangun lagi, kita hentikan saja pengobatannya. Kita lepas oksigennya. Sharon, apa maksudmu? Sharon sayang, jadi ini mantanmu yang tidak berguna itu ya? Wah, ada apa ini? Apa ada yang akan pergi? Apa harus aku telepon dan kirim karangan bunga? Hah? Akan kuhabisi kamu. Aduh, brengsek kamu. Lindungi Baginda Raja. Salam Baginda Raja. Iya, Baginda Raja. Baginda Raja apa? Dia hanya orang biadab yang gak berguna. Kalau berani ganggu lagi, kau akan kulenyapkan. Ayo pergi. Kau di sini karena Yeli kan? Katakan padanya, aku sedang tidak mau bermain dengannya. Dia bukan Baginda Raja, tapi dia terlihat persis seperti beliau. Baginda Raja punya jurus Bulan Dewa Naga dan energinya sangat kuat. Lihat dia, energinya lemah, bahkan tak bisa berjalan dengan baik. Tapi ada masalah di kuil. Kalau mereka tahu kita belum menemukannya, aku takut. Katakan pada mereka, Baginda Raja ada di kota Brixton. Dia akan di kota Hinston dalam 3 hari. Acara jamuan raja dimulai 3 hari lagi. Apa kau mau selamatkan ibumu? Apa kau bisa? Tapi kau harus setujui satu syarat. Lalu akan kuatur rumah sakit terbaik dan dokter terbaik untuk ibumu. Aku tak bisa jamin bahwa dia akan bangun. Tapi tak akan seperti ini. Hanya berbaring di sini menunggu ajal. Aku setuju. Kau harus berpura-pura jadi Baginda Raja. Baginda Raja itu adalah manusia terkuat. Kalau dia benar-benar Baginda Raja, kita bisa habis. Kau jangan khawatir. Aku punya kerabat yang bekerja di kuil. Bagus. Baginda Raja sedang di kota Brixton. Dia tidak berada di Hinston. Jadi, mereka semua pembohong. Betul itu. Si Chandra itu pasti cuma pura-pura saja. Dasar berandalan. Stefan, ayo kembali dan bongkar dia. Jangan terburu-buru. Baginda Raja akan ke Hinston 3 hari lagi. Dan semua orang penting akan hadir di sana. Kau tenang sajalah. Ini salah satu tempat pengasingan Baginda. Kau tinggal di sini dan pelajari semua tentang Baginda Raja. Ayo latihan. Aduh. Aku tidak bisa. Aku tidak tahan lagi. Acaranya tinggal 3 hari lagi. Semua orang penting dan orang kuil akan berada di sana. Dan kau belum siap untuk membodohi mereka. Aku tidak bisa. Aku benar-benar tidak bisa. Catatan kehidupan Baginda Raja. Hafalkan semuanya. Aku sudah hafal. Tidak mungkin, ini baru setengah hari. Aku punya ingatan yang luar biasa. Memori fotografis. Hah? Lina, bagaimana menurutmu setelah melihatnya? Sangat mirip. Dia punya bakat yang luar biasa. Dia hafal gerakan Baginda Raja. Dan postur tubuhnya juga bagus. Tapi hanya hal itu, dia tak bisa tipu rubah-rubah tua di kuil dengan mudah. Itu tak cukup. Kakak, maksudmu itu? Hah? Hei, kau hampir saja melukaiku. Tubuhmu terlalu lemah dan tak punya pola. Dalam 3 hari, aku pastikan kau sempurna. Jangan.
Ini jurus tarian naga dan tapak dewa milik Baginda Raja. Ini teknik rahasia. Bagaimana orang normal bisa mempelajarinya? Aku lihat Baginda Raja dalam bayangan dirinya. Kau tidak menyentuhku lagi dengan pedangmu. Meski belum bisa jurus 9 dewa, tapi dengan jurus tarian naga dan tapak dewa, mereka bisa ditipu. Aku akan bantu untuk acara jamuan raja, tapi kau harus janji padaku. Apa itu? Saat ibuku bangun, pura-pura jadi pacarku. Aku akan meminta Hera pergi denganmu. Hah? Tidak bisa. Kenapa? Karena pinggulmu besar bisa melahirkan anak. Di mana Lina ini? Apa aku terlalu cepat? Chandra, kenapa dia bisa sampai di sini? Chandra, kau berani datang ke acara jamuan raja? Kau bodoh ya? Atau cuma belagak bodoh saja? Kenapa? Beberapa hari lalu kau sudah belajar kan? Kau masih berpura-pura ya? Kalau begitu aku akan memberimu pelajaran. Siapa yang berani sentuh pendamping Yeli? Aku tahu kau Baginda Raja, tapi kenapa kau pakai identitas palsu? Pasti ada alasannya. Ratu bisnis Hinston, CEO grup Jackson, Yeli Jackson, dia melindungi orang biadab yang tidak berguna. Acara jamuan raja akan dimulai. Ayo masuk. Baiklah. Nona Yeli, lama tidak berjumpa, masih tetap cantik seperti biasanya. Nona Yeli, siapa ini? Oh, untuk bisa bersama Nona Yeli, menurutku hubungan kalian pasti spesial. Aku Kevin Zack dari keluarga Zack. Karena kau datang bersama Nona Yeli, kau pasti dari keluarga yang berkuasa. Apa bisa perkenalkan dirimu siapa? Baginda Raja, yang terkuat di dunia. Baginda Raja, hormat pada Baginda Raja. Kami telah lancang, mohon ampuni kami. Kepala keluarga Wood, kepala keluarga Zack. Paman ini, jangan tertipu olehnya. Dia itu bukan Baginda Raja. Ternyata kau, Stefan. Kau bilang dia bukan Baginda Raja. Benar. Ini anak muda. Walau kau berteman dengan Nona Yeli, tapi kau tidak bisa bercanda seperti ini. Benar. Kami datang ke sini untuk menghadiri pesta. Kami datang untuk bertemu Baginda Raja. Anak muda, kau jangan bercanda seperti itu. Kenapa? Apa kalian tidak percaya? Jadi kalian lebih percaya pada ucapannya? Nona Yeli, apa yang terjadi ini? Temanmu ini... Tentu saja dia Baginda Raja. Aku bisa jamin. Nona Yeli, mungkin kau tidak tahu kalau dia itu palsu. Dia cuma orang biasa yang kerja di Insto selama 3 tahun ini dan tak mampu beli rumah atau mobil. Kenapa dia tak bekerja lebih keras lagi, malah berpura-pura jadi Baginda Raja dan jadi pengincar kekayaan orang? Nona Yeli, sepertinya kau telah memilih orang yang salah. Hari ini, Baginda Raja yang asli akan tiba. Ini kehormatan bagi kami. Aku, Kevin Zack, tidak akan membiarkan siapapun menghina Baginda Raja. Iya, tidak akan dibiarkan. Kami tidak juga akan dibiarkan. Demi Nona Yuli, kau kembali saja ke tempat kau berasal. Kau mau pergi? Semuanya sudah terlambat. Aku berikan kebenarannya. Pamanku, orang yang kuat dari kuil Wendy. Orang ini pura-pura menjadi Baginda Raja. Dia akan dihukum di kuil. Jangan harap bisa kabur. Stefan Jordi, tidak disangka kau punya koneksi yang kuat. Stefan, mulai sekarang keluarga Zack dan Jordi perlu berkolaborasi. Jangan khawatir, aku tidak akan pergi. Pesta malam ini adalah untukku. Kalau aku pergi, maka tahta ini akan menjadi kosong. Dasar orang palsu, berani sekali kau duduk di tahta Baginda Raja. Ini adalah kejahatan yang berat. Dia berani duduk di tahta Baginda Raja. Menurutku, kita perlu seret dia keluar dan buang ke laut. Iya, aku setuju denganmu. Baginda Raja akan segera tiba. Jadi jangan biarkan orang ini merusak pesta. Aku setuju dengan kepala keluarga Zack. Seret orang ini keluar dan buang ke laut. Iya. Buang ke laut. Ayolah Lina, cepatlah datang. Tunggu, aku punya bukti untuk ditunjukkan. Dia adalah Baginda Raja yang sebenarnya. Dan ini surat kabar dari Linston. Hanya pejabat tinggi pemerintah yang punya wewenang untuk membacanya. Ada artikel dan foto dia bersama presiden. Lihatlah sendiri. Oh ya ampun, gawat. Aku orang buta, sudah berani menyinggung Baginda Raja. Tolong hukum aku. Hormat pada Baginda Raja. Mustahil. Dia cuma orang biadab yang tak berguna. Dia sia-siakan 3 tahun hidupku. Dia bahkan tak pernah membelikanku tas mahal. Mana mungkin dia Baginda Raja yang paling kuat di dunia.
Aku dengar bahwa Baginda Raja mau pensiun. Aku kira dia habiskan 3 tahun di Hinston untuk mendalami dunia. Aku tak menyangka kalian semua bisa begitu kasar. Kalian semua sudah menghinanya berkali-kali. Kau tahu kan konsekuensinya? Chandra, kita bersama selama 3 tahun. Kau masih mencintaiku kan? Sharon, aku tidak mengenalmu. Baginda Raja bilang dia tidak mengenalmu. Pergi saja sana. Sekarang Baginda Raja ada di sini. Ayo kita mulai acara jamuan rajanya. Iya benar-benar. Tunggu. Aduh Stefan, ada apa lagi? Kepala keluarga Wood dan keluarga Zack. Apa menurut kalian ini tidaklah aneh? Stefan, Nona Yeli sudah memberikan buktinya. Sudah ada bukti dia Baginda Raja yang asli. Kenapa kau masih meragukannya? Berita Linston itu adalah palsu. Stefan, apa kau tahu apa yang kau katakan? Tentu saja aku tahu apa yang kau katakan. Yang di belakangmu itu palsu. Ibunya sedang sakit keras. Saat ini, dia sedang membutuhkan uang. Kebetulan sekali kau dapat berita dari Linston itu. Tidakkah menurutmu ini terlalu berlebihan? Stefan, maksudmu itu berita yang dia miliki dipalsukan oleh si biadab itu hanya untuk mendapatkan Nona Yeli dan untuk mengambil miliaran milik Nona Yeli. Stefan, itu omong kosong kan? 3 hari yang lalu dia masih bekerja di perusahaan Nona Yeli. Nona Yeli pasti melihatnya. Memangnya kenapa? 3 hari lalu Baginda Raja tidak ada di Hinston. Dia berada di Brixton. Apa? Hah? Lion Quill, Tuan Wendy sudah tiba. Hah? Aku bisa buktikan pernyataan Stefan memang benar. 3 hari yang lalu aku terima pesan dari kantor pusat. Baginda Raja sedang di Brixton. Dia baru tiba di Hinston hari ini. Dan selain itu, ketika Baginda Raja melakukan perjalanan, Lina melindunginya. Kau sendiri dan sudah di Hinston selama 3 hari yang lalu. Kau bukan Baginda Raja. Kalau kau tidak datang dengan Nona Yeli, kau bahkan tidak akan bisa masuk. Bagus, kau benar-benar pembohong. Seharusnya aku bisa tahu kalau Nona Yeli punya hati yang kejam. Sudah kubilang padamu, dia hanya orang yang tak berguna. Pak Wendy, aku senang kau tiba tepat waktu. Karena kalau tidak, kami pasti akan tertipu. Sekarang semuanya sudah jelas. Pak Wendy, putuskan saja. Paman, orang ini berpura-pura jadi Baginda Raja. Dia mengganggu acara jamuan raja. Ini kejahatan serius. Dia harus dihukum berat. Hukum dia. Jadi kalian menganggap aku palsu? Chandra, sudah sampai titik ini. Apa kau masih harapkan keajaiban? Dia ini orangku. Bahkan kalau dia bersalah, seharusnya aku yang hukum dia. Nona Yeli, sudah terlambat. Apa kau akan membela si pembohong itu? Nona Yeli, bukan berarti aku tidak menghormatimu. Ini melibatkan reputasi Baginda Raja. Dalam peraturan kuil, yang pura-pura jadi Baginda Raja akan dilenyapkan. Penjaga, seret dia keluar dan eksekusi. Berhenti! Kami terlambat. Maafkan kami, Baginda Raja. Hah? Mana mungkin dia Baginda Raja? Aku pernah lihat 2 orang ini. Mereka cuma aktor yang ia temukan. Punya keberanian yang besar. Beraninya membantu dia pura-pura jadi Baginda Raja. Kau akan terima hukuman dilenyapkan. Dilenyapkan? Kau cuma pejabat kuil kecil, tak punya wewenang untuk hakimi aku. Omong kosong. Biarlah orang-orang tingkat tetua datang temuiku. Kuil mempunyai 3 divisi. Setiap divisi punya 3 tetua. Para tetua, selain kepala setiap divisi, tidak ada yang bisa memerintah mereka. Siapa kau harus dilihat oleh para tetua? Pak Wendy, Baginda Raja akan segera tiba. Jadi tolonglah Pak Wendy, singkirkan semua orang gembel ini. Sudah jelas, mereka semua ini pembohong. Abaikan saja mereka semua, Pak Wendy. Penjaga, seret mereka keluar. Kurang ajar. Tidakkah kau mau tahu siapa aku? Dengarkan baik-baik. Nama aku Lina Serafi. Lina Serafi? Lina Serafi? Nama besar Nona Lin pun berani kalian sebut? Pak Wendy, apa Pak Wendy pernah mendengar tentang dia? Pengawal Baginda Raja kan? Itu benar. Jadi dia Lina. Beraninya kau? Baginda Raja ada di sini. Berlututlah dan minta maaf. Ampuni kami, ampuni kami. Baginda Raja. Baginda Raja, orang-orang ini sudah meremehkanmu. Mereka harus dihukum supaya mereka jerah. Hukum mereka sesuai aturan kuil. Baik. Paman telah ditipu. Dia bukan Baginda Raja. Dan Lina ini dia juga palsu. Hal ini tidak bisa dianggap enteng. Aku tahu pasti yang kukatakan itu benar. Kalau tidak, aku tidak akan buka mulut. Bangunlah, Paman.
Di mana Baginda Raja 3 hari yang lalu? 3 hari yang lalu. Baginda Raja di kota Brixton. 3 hari yang lalu. Orang-orang itu di rumah sakit bersama Chandra. Charon sebagai saksinya. Mereka itu adalah beberapa orang yang berani berbohong. Yang tahu tentang kuil atau pernah bertemu Presiden dan Lina itu tidak banyak. Jadi, mereka menipu orang. Di acara jamuan raja, tujuan mereka adalah curi persembahan untuk Baginda Raja. Beraninya kalian. Dia bahkan mau ambil milik Baginda Raja. Mereka melanggar hukum. Bahkan Pak Wendy pun ikut ditipunya. Kau membuat kami berlutut. Pak Wendy, kau harus hukum mereka itu. Aku Wendy. Sudah melayani kuil selama 10 tahun. Aku tidak pernah berpikir seseorang akan pura-pura jadi Baginda Raja tepat di depanku. Pak Wendy, jangan salahkan diri sendiri. Orang-orang itu keterlaluan dan terlalu licik. Keponakanku, kau telah membantuku hari ini. Setelah aku memberikan mereka pelajaran, maka aku akan memberikanmu posisi di kuil. Setelah Pak Wendy beri kau posisi, kau bisa gunakan koneksimu dari kuil. Sebagai peganganmu, masa depan kau tak akan terbatas. Kalau kau berlutut dan memohon ampun, aku akan ampuni nyawamu. Kau bodoh. Kau akan lenyap. Kenapa aku buang-buang tenaga? Setelah kalian berdua dihukum lenyap, aku akan membawa ibumu. Sampai waktunya tiba, aku bersatukan kalian di dalam kubur. Kau berani sekali. Kau tahu ini kejahatan berat dan kau akan dihukum lenyap. Hari ini, aku putra tertua dari keluarga Jordi. Panggil semua orang yang ada di sini, berikan perintah menghabisi. Tolong Pak Wendy, habisi Baginda Raja palsu ini. Keluarga Wood setuju. Segera eksekusi Baginda Raja palsu itu. Keluarga Zack setuju. Segera eksekusi Baginda Raja palsu itu. Segera eksekusi Baginda Raja palsu itu. Karena kalian semua sudah satu suara, aku Wendy akan gunakan pedang kuil untuk menghabisi penjahat ini. Wendy, apa kau kenali ini? Plakat ungu, Pak Wendy. Apa itu plakat ungu? Kuil gunakan untuk tentukan identitas anggota. Merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu berurutan. Merah yang terendah, ungu yang tertinggi. Hanya orang kepercayaan Baginda Raja dan para tetua yang mendapat plakat ungu. Kalian berdua telah memalsukan berita Linston hanya untuk menipu Nona Yeli. Stefan, maksudmu itu plakat itu juga pasti palsu. Persiapan mereka sangat baik. Kau itu bodoh dan rendah. Kau tidak tahu apa-apa. Yang diwakili oleh plakat ungu. Siapapun yang berani menghinanya, Lina, beritahu mereka apa yang akan terjadi. Eksekusi. Teruslah berakting. Kau punya kecantikan yang langka. Kau bisa menemukan pria kaya dan nikmati kehidupan yang mewah. Tetapi kau malah lebih memilih untuk dihabisi. Kau ini telah menyanyiakan kecantikanmu. Sungguh tidak sopan. Kau bosan hidup, jangan nodai pedangmu. Wendy, apakah kau tahu John Sentra? John Sentra, salah satu dari 9 tetua kuil. Pak John bukan hanya penguasa Hinston, tapi juga ia merupakan tetua divisi bisnis kuil. Dia sangat kuat. Kalian hanya sekelompok preman berani menyebutkan namanya. Pak John, penguasa Hinston? Tidak heran kalau Pak John mampu memerintah Hinston selama bertahun-tahun tanpa ada yang menghentikannya. Dan kalian pasti akan dihabisi. Kau masih berani menyebut Pak John? Kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh Pak John. Kalau kau singgung dia, kau tidak akan bisa selamat. Kau mungkin berpikir John Sentra bisa lakukan apapun di Hinston, dan kau bahkan tak bisa sebutkan namanya. Tetapi bagiku dan bagi orang di belakangku, dia bukan apa-apa. Cuma seekor semut. Beraninya kau hina reputasi Pak John. Ini aib bagi reputasinya, bahwa kau dibesarkan dengan cara ini. Kau masih berani bersikap tidak sopan. Tangkap dia. Biarkan John Sentra datang dan dihukum. Kalau tidak, dia akan diusir dari kuil. Kau punya waktu 3 menit untuk kemari. Kalau tidak, kau akan diusir dari kuil. Pak John tidak butuh izin siapapun. Kau telepon dan paksa datang dalam waktu 3 menit. Kalian semua ini cuma berhayal. Kalian tidak tahu apa-apa soal kekuatanku. Stefan, kau tahu ajalmu di depan mata. Lina ada di sini. Aku hanya lakukan apa yang harus kulakukan. Paman, mereka cuma ulur-ulur waktu. Kalau Baginda Raja yang asli tiba, aku takut beliau mengira kita terlibat. Jangan biarkan orang itu seenaknya saja mengendalikanmu. Sudah tidak ada waktu. Baginda Raja yang asli akan segera datang. Hal yang paling penting, kita atasi masalah ini. Mereka hanyalah badut.
Chandra, aku rasa kau akan bermimpi menjadi baginda raja di akhirat. Aduh. Kau berani memukulku? Masih untung cuma dipukul. Kalau tidak menghormatiku lagi, seluruh keluarga Jordi akan dimakamkan. Beraninya kau. Siapa yang akan hancurkan keluarga Jordi? Kau cuma keluarga Jordi yang lemah. Kau benar, kata-kata saja sudah cukup. Kau? Taman, ayo silakan. Kami beri kau kesempatan tapi kau tidak menghargainya. Kalau begitu aku habisi kalian. Ayo hajar. Tunggu sebentar. Salam untuk Pak John. Salam untuk Pak John. Pak John sudah tiba. Nasibmu akan jauh lebih buruk. Bagus. Chandra, Pak John sudah ada di sini. Dan kau masih duduk di sana. Kau masih coba pura-pura jadi baginda. Bahkan Pak John mau kau tipu. Tahta ini memang untukku. Kalau aku tidak duduk di sini, siapa yang berani duduk di sini? Sombong sekali. Kau telah mengotori tahta baginda raja. Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Turun dari singgasana itu sekarang juga. Kau akan lenyap. Kau masih keras kepala? Kalian ini sedang lakukan apa? Pak John, mereka pura-pura menjadi baginda. Mereka kelabui semua orang kaya dan ingin mengambil persembahan untuk baginda raja. Kami temukan jawabannya. Tolong Pak John, hukum mereka dengan berat. Pembohong. Mereka itu semuanya penipu. Ini adalah kesalahan kami membiarkan preman-preman ini masuk. Preman-preman apanya? Pak John menyalahkan kami tidak becus bekerja. Cuma masalah sepele begini Pak John tidak perlu datang kemari. Karena Pak John ada di sini. Kenapa Anda tidak ambil kendali? Tangani preman-preman ini. Kami akan lakukan pekerjaan itu. Memangnya kau ini siapa? Kau punya keberanian untuk bicara di acara jamuan raja. Pak John, aku Stefan, anak laki-laki tertua dari keluarga Jordi. Aku yang bongkar sandiwara dari preman-preman ini. Itu benar Pak John. Stefan yang paling pantas dapatkan pujian. Pujian? Wendy, kalian berdua sudah begitu berani menyinggung martabat baginda raja. Apa kau mau pujian? Nada suara Pak John sepertinya tidak senang dengan caraku bertindak. Selain itu, bilang kalau kami telah menyinggung baginda raja. Mungkinkah? Tidak. Pak John pasti salah mengira. Pak John, Anda pasti tidak tahu. Dia tidak cuma pura-pura jadi baginda raja, tapi mereka juga menghina Anda. Mereka benar-benar tercela. Iya Pak John. Orang-orang ini tidak lakukan hal yang baik. Anda harus menghukum mereka dengan berat. Menghukum mereka? Menurutku, kalian yang harus mendapatkan hukuman. Pak John, aduh. Memangnya kau ini siapa? Berani memerintahku? Pak John, sebenarnya ini, aduh. Apa hakmu berani berbicara denganku, ha? Tapi kami... Diam kau. Aduh. Pak John, aduh. Apa aku tidak bicara dengan cukup jelas? Kau yang harusnya mendapatkan hukuman. Pak John, aduh. Pergi dari sini. Pak John sangat marah. Ini semua karena mereka. Mereka membuat Pak John sangat marah. Dan sekarang kita dalam masalah. Aduh. Semuanya karena salah mereka. Chandra, Pak John sudah marah. Dan acara hari ini berantakan karena kau. John Sentra. Penatua Kuil, John Sentra. Salam kepada baginda raja. Hah? Pak John, dia berlutut di hadapan si palsu itu. Ini tidak benar. Orang-orang ini pasti ada hal lain yang terjadi. Mereka bahkan menipu Pak John. Sama sekali tidak mungkin. Aku terlambat. Hukum aku baginda raja. John Sentra, kau benar-benar cukup terkenal di Hinston. Baginda Raja, ini semua salahku. Tolong, Baginda Raja, biarkan aku putuskan bagaimana cara menanganinya. Pak John, Anda adalah penguasa Hinston. Tidak perlu merendahkan diri kepada mereka. Pasti ada semacam salah paham. Salah paham? Pak John, Anda pasti keliru. Semua itu pasti palsu. John Sentra, katakan kepadanya, aku palsu atau asli? Kau telah singgung martabat Baginda Raja. Kau sudah melakukan kesalahan. Pak John. Paman. Bawa mereka pergi. Ternyata kau menangani orang-orangmu sendiri. Malam ini, siapapun yang tidak hormat pada baginda raja, maka dia akan berurusan denganku. Baginda Raja, ini kesalahan kami. Kami buta, sudah menyinggung Baginda Raja. Kami mohon ampun. Ampuni kami, Baginda Raja, ampuni kami. Orang-orang ini, haruskah aku maafkan mereka? Ingat, kau Baginda Raja.
Bertindaklah seperti Baginda Raja. Aku Baginda Raja. Bertindaklah seperti Baginda Raja. Bertindaklah seperti Baginda Raja. Aku Baginda Raja. Keluarga Wood dan Zack, kau bilang mau mengutukku kan? Tidak. Kami sudah tertipu oleh orang itu. Tolonglah Baginda Raja, ampuni kami. Kau pikir kau bisa lolos begitu saja? Itu terlalu mudah untukmu. Seret saja mereka keluar. Baginda Raja, itu semuanya salah paham. Iya, salah paham. Itu semua adalah salahnya Stefan. Dialah orangnya. Dia telah menipu kami. Iya, betul. Itu ulahnya Stefan. Dia menipu kami. Bukan aku. Akan kutangani Stefan dan Sharon nanti. Kutangani secara pribadi. Dan kalian, karena ini salah paham, maka aku akan membiarkan kalian. Kalian hukum saja diri kalian sendiri. Baginda Raja, kasihanlah kami. Kami tidak akan pernah melakukannya lagi, Baginda Raja. Hukum diri sendiri. Itu belas kasihan dari Baginda Raja. Kalian tidak berterima kasih. Dengan senang hati akan memberikan semua keuangan keluarga Zack kepadamu. Seluruh keluarga Zack akan melayani kuil untuk generasi yang akan datang. Tolong berikan keluargaku kesempatan untuk hidup, Baginda Raja. Keluarga Wood akan memberikan segalanya. Tolong Baginda Raja, ampuni kami, ampuni. Keluarga Wood dan Zack adalah keluarga teratas di Instant. Aku tidak pernah berpikir mereka akan serahkan semua harta untuk bertahan hidup. Apa ini kekuatan kuil sesungguhnya? Stefan, kalau Chandra benar-benar Baginda Raja, apa yang kita lakukan? Lakukan apa? Mana aku tahu. Serahkan semua harta kalian dan bekerja untuk kuil selama sisa hidup. Kalau begitu, biar aku pertimbangkan. Pertimbangkan bukanlah gaya Baginda Raja. Fendi Juarez, beri hormat pada Baginda Raja. Fendi sang dewa perang. Posisi Fendi kedua setelah Baginda Raja. Kalau dia bisa membantu kita, dia pasti bisa selamatkan keluarga kita dari kehancuran. Tuan Fendi Panglima Perang, ini tidak adil. Apa yang tidak adil? Tolong Panglima Perang bantu kami. Bilang pada Baginda Raja, ampuni keluarga Zack. Maksudmu apa? Baginda Raja belum memberikanmu jalan keluar? Kalau begitu habisi saja. Kasihanilah aku Panglima Perang. Aduh. Pak John, kau benar-benar semakin tua. Kau bahkan tak bisa tangani untuk Baginda Raja. Membuat Baginda Raja urus sendiri. Kau gagal dalam pekerjaanmu. Fendi ini kepala Departemen Perang dan ketidakpastian terbesar bagi kuil kami. Kalau dia temukan rahasia kita tak akan keluar hidup-hidup. Apa dia benar-benar berkuasa? Bagaimana kalau dia menyerang aku? Kita berdua akan lenyap. Aku mungkin sudah tua, tapi aku tahu hari ini acara jamuan raja, perayaan kembalinya Baginda Raja merupakan kebahagiaan. Jadi menghabisi nyawa orang bukanlah hal yang baik. Ini sedikit tidak pantas. Kalau tidak ada darah, lantas bagaimana kita bisa membuat keluarga kaya ini berperilaku? Fendi, Baginda Raja belum memberikan perintah. Beraninya kau bertindak. Kau menodai perjamuan ini. Sebelum kau bertindak, kau seharusnya bertanya pada Baginda Raja. Bukan aku yang harus bertindak, tapi Baginda Raja yang harusnya bertindak. Fendi, apa maksudmu? Kau itu palsu. Tutup mulutmu. Fendi sang Panglima Perang, orang penting dan berkuasa di kuil. Dan dia tidak akan buka mulut tanpa bukti apapun. Chandra benar-benar palsu. Lihat, aku sudah bilang kalau Chandra orang yang tak berguna. Mana mungkin dia bisa jadi Baginda Raja? Fendi, beraninya kau tak hormati Baginda Raja. Apa kau tahu apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Kau harus memikirkan nasibmu sendiri. Simpan saja. Kau bukan tandinganku. Fendi, kau mungkin kepala Departemen Perang, tapi 3 departemen dan 1 unit penjaga kuil semua melayani dan hormati Baginda Raja. Siapapun yang tidak hormat, maka dia akan pantas untuk mendapatkan hukuman. Pak John, aku tidak suka dengan yang kau katakan. Aku Fendi dari Departemen Perang sudah berjuang untuk posisiku saat ini. Aku sudah melakukan dengan ikuti petunjuk Baginda Raja. Mana mungkin aku tidak hormati Baginda. Tetapi pria di depanku ini, dia cuma palsu. Jadi mana bisa aku menghormati dia? Pada acara jamuan raja hari ini, begitu banyak orang meragukan Baginda Raja. Mungkinkah dia benar-benar palsu? Fendi,
Baginda Raja tidak terlihat selama 3 tahun. Tapi hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk meragukannya. Tidak ada bukti. Cuma berdasarkan ide ini, aku dapat gunakan 3 departemen untuk hukum rasa tidak hormatmu ini. Selama 3 tahun, aku telah mendengar banyak sekali rumor. Kepala Departemen Perang inginkan posisi Baginda Raja. Kau secara terbuka mempertanyakanku. Aku bisa melihat kau coba mengambil alih. Kedudukan Baginda Raja diberikan kepada yang berhak. Bahkan kalau Baginda Raja yang asli ada di sini, aku tetap akan ucapkan kata-kata itu. Kau bilang Baginda Raja tidak ada di sini. Apa maksudmu? 3 tahun yang lalu, beliau memulai perang para dewa di utara. Dia melawan panglima perang dari 18 negara. Apa kau ingat semuanya itu? Pertempuran itu tak tertandingi. Tentu saja, semua orang ingat. Tapi aku punya intel yang dapat diandalkan. Bahwa Baginda Raja terkena jurus cakar maut dan tewas dalam pertempuran. Apa katamu? Baginda Raja sudah tewas? Beraninya bilang Baginda Raja sudah tewas. Ini adalah penistaan. Lina, jangan pikir kau bisa menggunakan yang palsu untuk menipuku. Omong kosong. Kau harus pakai akal sehat untuk mencari informasi yang begitu meragukan. Hanyalah spekulasi liar semata. Itu sungguh konyol. Sungguh konyol apanya? Akan kubuktikan sendiri. Kekuatan Baginda Raja terkenal di dunia. Hari ini Fendi berani untuk menantangnya berduel. Baginda Raja itu asli atau palsu? Kita akan tahu dengan melihatnya. Kau punya nyali. Beraninya tantang Baginda Raja. Lina benar. Fendi ini sangat sulit untuk dihadapi. Bagaimana? Baginda Raja tidak berani? Aku tidak mau bertanding hari ini. Kalau Panglima Perang Fendi mau berdebat, tunggu setelah acara jamuan raja malam ini. Kau bisa datang menemuiku. Tangani ini terlebih dulu. Sepertinya Baginda Raja ini ketakutan. Omong kosong. Lalu kenapa? Kalau begitu, aku Bobby akan meminta Baginda Raja untuk ajari aku berlatih. Apa Baginda Raja akan begitu baik atau tidak? Baginda Raja benar-benar tidak menanggapi. Mungkin seperti yang dikatakan Pangeran Perang Fendi. Baginda Raja ini palsu. Hadirin, kekuatan Raja tidak terkalahkan. Sekarang bahkan tantangan Master Bobby tidak dijawab. Apa mungkin dia takut? Kalau ini terjadi di masa lalu, berandal seperti itu tidak akan berani bertindak sembrono. Baginda Raja akan menamparnya dalam sekejap. Dan sekarang, Baginda Raja tidak seperti biasanya. Dia tidak merespon sedikit pun. Mungkinkah dia ini memang palsu seperti yang dikatakan oleh Fendi? Setidaknya ada orang yang punya akal sehat. Panglima Perang, aku adalah Stefan. Aku sudah bilang kalau orang ini adalah palsu. Tapi sayang suaraku tidak berarti di sini. Tidak ada yang percaya padaku. Aku percaya padamu. Hari ini acara jamuan raja. Kita semua datang ke sini untuk melihat wajah Baginda Raja. Kalau Baginda Raja ini palsu, maka itu tidak adil untuk setiap keluarga di Hinstan. Hah, kamu berani berbicara. Itu bagus sekali. Iya. Aku siap mewakili orang-orang yang ada di Hinstan. Jadi mohon Baginda Raja terima tantangan dari Panglima Perang untuk buktikan dirimu. Aku juga siap mewakili orang-orang Hinstan. Baginda Raja, buktikan dirimu. Pada acara jamuan raja, berulang kali meragukan kekuatanku. Apa kalian bosan hidup? Kenapa Baginda Raja tidak bertindak? Apakah dia benar-benar palsu? Kalau Baginda Raja tidak mau bertarung, maka dia palsu. Itu benar. Kalau dia tidak terima tantangan ini, maka dia pasti palsu. Kalau dia itu palsu, maka aku habisi orang ini atas nama Kuil untuk pulihkan reputasi Kuil. Kalian pamungkas Baginda Raja, jurus tarian naga dan tapak dewa. Itu tidak mungkin. Mana mungkin penipu ini tahu jurus utama Baginda Raja? Untung dia sudah pelajari jurus tarian naga dan tapak dewa. Dengan keterampilan dari Baginda Raja ini, Departemen Perang pasti bisa dikendalikan. Sepertinya semua orang sudah salah. Fendi, Baginda Raja telah menunjukkan jurus tarian naga dan tapak dewa. Lalu, apalagi yang mau kau katakan? Sepertinya ini hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Aku rasa kau sengaja memberontak. Kau pikir karena hilang selama 3 tahun, kau bisa tantang dan ragukan Baginda Raja? Guru, selamatkan aku. Hari ini aku berikan peringatan. Kalau kau berani seperti ini lagi, aku tidak akan ragu. Bobby akan memati titah Baginda Raja. Terima kasih sudah mengampuniku.
Guru, Baginda Raja benar telah kembali. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Baginda Raja telah kembali. Itu tidak mungkin. Info dari orang besar di kota Swinston. Orang besar itu tidak mungkin salah. Jadi hanya ada satu kemungkinan lainnya. Apa itu? Lina menemukan yang palsu dan mengajari jurus utama Baginda Raja. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Dia hanya berpura-pura. Untungnya, aku masih punya satu cara terakhir. Aku tunggu keseruannya dimulai. Sudah cukup drama hari ini. Sebarkan berita ini. Orang yang berani ragukan Baginda Raja, akan kuurus mereka setelah acara selesai. Aku akan patuhi perintah Baginda Raja. Aku akan patuhi perintah Baginda Raja. Keluarga Jackson dari Hinston memberikan ginseng salju 1000 tahun. Juga zamrud kekaisaran. Juga sebuah supercar Pagani. Dia benar-benar sang ratu dan sangat bermurah hati. Hadiah-hadiah itu mungkin bernilai ratusan miliar. Iya, aku agak terkejut. Hadiah dari Nona Yeli hari ini sudah cukup untuk curi perhatian. Baginda Raja, semua tamu hari ini telah siapkan hadiah. Tentu saja aku juga sudah siapkan hadiah. Cepat bawa kemari. Waduh, Wah, apa itu? cahaya apa itu? ini? Benar-benar Sangat menjiwai. silau. Ini pedang sakti Kayangan. Benar, pedang sakti Kayangan. Ditempa pandai pedang pertama di Luxton dengan tangan Master Jason William. Ini adalah pedang milik Baginda Raja. Jason William? Orang yang membuat pedang cakrawala, pedang langit, pedang neraka, pedang naga perak, dan pedang hujan bintang. Pembuat 5 pedang terkenal itu? Benar sekali. Master Jason gunakan meteoroid 1000 tahun dan meteoroid langit. Benda ini ditempa untuk menjadi senjata yang tak tertandingi. Baginda Raja, hanya dia yang bisa gunakan pedang ini. Dialah master pedang. Selain itu, pedang cakrawala, pedang langit, pedang neraka, pedang naga perak, pedang hujan bintang. Ini yang paling penting. Setelah pedang ini keluar, 5 master pedang lain harus tunduk padanya. Dia gunakan pedang ini untuk uji kau. Apa yang harus aku lakukan? Kau nanti... Hari ini aku meminta Master Pedang Kayangan hundus pedangnya untuk memanggil Master Pedang lainnya tampil di sini untuk buktikan identitas sang pendekar pedang. Benarkah pedang Kayangan sekuat itu? Kalau Master Pedang hunus pedangnya, 5 pedang lain akan merasakannya. Benarkah itu? Pedang Kayangan itu pedang legendaris. Kalau Master Pedang hunus pedangnya, Master Pedang lainnya juga akan ikut merasakannya. Kalau orang biasa yang hunus pedang itu, mereka akan menghadapi serangan balik dan mereka dipastikan lenyap. Panglima Perang Fendi mencoba gunakan ini untuk periksa apa dia asli atau palsu. Ini benar-benar cara yang pintar. Fendi, kau masih mempertanyakan identitasku. Yang terjadi sebelumnya aku tidak akan ukit lagi. Tapi jangan sampai kau lampaui batas. Apa Baginda Raja takut untuk menghunus pedang ini? Baginda Raja sangat murah hati. Dia beri kau kesempatan. Kau sungguh mau buat Baginda marah? Beri aku kesempatan? Hadirin, aku punya intel yang bisa diandalkan. Baginda Raja tewas dalam pertempuran di utara. Itulah kenapa pedang Kayangan ada di sini. Tapi Baginda Raja sudah menunjukkan jurus tapak naga dan tarian naga. Bukankah itu sudah cukup untuk membuktikannya? Tentu saja belum. Jurus pamungkas Baginda Raja bukanlah hal yang spesial. Sebagai contoh saja, jurus tapak dewa. Fendi, kau punya jurus tapak dewa? Aku melihat Baginda Raja menggunakan jurus ini. Aku coba pelajari jurus ini dan berhasil mempraktekkannya. Aku pelajari berhari-hari dan aku benar-benar menguasainya. Panglima Perang Fendi tidak pernah diajari Baginda Raja atau teks rahasia apapun, tapi ia bisa pelajari teknik rahasia ini. Benar sekali. Kalau kuil punya pengkhianat yang berikan jurus ini kepada orang lain, mereka belajar dengan tekun, mereka pasti bisa pelajari jurus ini. Apa maksudmu? Jurus Baginda Raja tidak membuktikan apapun. Satu-satunya cara untuk membuktikan dirinya dengan hunus pedang Kayangan ini. Dan dia benar-benar adalah master pedang. Kalau begitu, Baginda Raja harus hunus pedang Kayangan untuk buktikan identitasnya. Kau tahu pedang Kayangan bisa sebabkan pertumpahan darah. Kau yakin mau aku hunus pedangnya? Fendi, kau membantuku menemukan pedang Kayangan. Setelah acara, aku akan berikan penghargaan kepadamu. Lina, kembalikan pedang Kayangan. Baik.
hadirin, orang biasa seperti Lina atau bahkan ahli bela diri tingkat tinggi, kalau mereka coba ambil pedang ini, mereka tidak kuat dan mulai batuk darah. Itulah kekuatan dari pedang kayangan. Ternyata seperti itu. Apa yang Pak Fendi bilang itu benar. Pedang kayangan ini benar-benar hebat. Selain master pedang yang asli, mereka pasti akan hancur. Sepertinya Baginda Raja takut menghunuskan pedang itu. Dia takut kepalsuannya akan terbongkar. Berani kau ragukan Baginda Raja lagi? Aku robek mulutmu. Stefan, dia bentak aku. Baiklah sayangku, jangan khawatir. Panglima perang akan membongkar kedok mereka. Mereka akan sama seperti bangkai tikus. Kemudian, ku buat mereka bayar 10 kali lipat. Baginda Raja, terlalu banyak orang yang meragukanmu. Untuk buktikan kau tidak bersalah, aku dukung kau untuk menghunus pedangnya. Tunjukkan dengan panggil 5 master pedang lainnya. Maka tidak akan ada yang berani meragukanmu lagi. Baginda Raja, bahkan Pak John pun akui keraguannya. Apalagi yang kau tunggu? Bukankah sudah kukatakan sebelumnya? Pertumpahan darah akan ikuti pedang ini. Atau kau memang ingin aku membantai seluruh orang? Begini saja. Kalau Baginda Raja bersedia hunus pedang, maka aku korbankan diriku untuk Baginda Raja. Baginda Raja sudah bilang, pertumpahan darah ikuti pedang kayangan. Dia tak mau acara akbar ini menjadi pembantaian. Jangan paksa dia lagi. Kau pikir aku memaksanya? Meski dia berani korbankan diri, tetapi hidup mereka, apa tidak berarti? Hidup mereka itu tidaklah terlalu penting. Jadi, kau mau bilang apa lagi? Katakan apa yang ingin kau katakan. Lepaskan aku. CEO perusahaan Jackson begitu menakjubkan. Tetapi jangan berpikir kalau posisi dan kekayaanmu memberimu hak untuk beritahu apa yang harus kulakukan. Bagaimana kalau kau ikut denganku malam ini? Aku akan memberitahumu perbedaan antara orang biasa dan panglima perang. Lepaskan dia. Fendi, sebagai pemimpin departemen perang, kau harus ikuti hukum-hukum kuil. Perilakumu saat ini telah mengecewakanku. Apa kau pikir aku peduli dengan pendapatmu itu? Kau sudah gila. Hari ini aku sudah gila. Aku mau lihat siapa yang berani menyentuhku. Baginda Raja, Fendi adalah panglima perang, tapi tindakannya menjadi semakin berbahaya. Jadi tolong Baginda Raja tangani dia untuk menegakkan hukum-hukum kuil. Aku khawatir orang palsu ini tidak mempunyai kemampuan untuk bisa melawan panglima perang Fendi. Bobby, apa maksudmu? Pak John, apa kau ini belum sadar? Dia ini hanya orang biasa yang mempelajari jurus Baginda Raja. Dia tidak mampu melawan panglima perang Fendi. Bobby, kau tak takut dirimu dikorbankan? Kalau aku bisa lenyap di bawah pedang ini, maka itu akan menjadi berkah untukku. Aku cuma tidak tahu apa Baginda Raja punya keberanian untuk mengambil pedang ini atau tidak. Wanita murahan berani gigit aku. Ya. Pedang kayangan sudah keluar. Dia tak alami reaksi apapun. Apa yang terjadi? Lena sampai batuk darah sebelum sentuh pedang itu. Tapi dia benar-benar menghunuskan pedang kayangan. Dia benar-benar menghunus pedang kayangan. Aku tidak alami reaksi apapun. Siapa yang tadi bilang akan mengorbankan dirinya? Aku. Fendi, aku sudah bilang pertumpahan darah akan terjadi. Sekarang sudah kubuktikan. Lantas apa lagi yang mau kau lakukan? Tunggu. Meskipun dia tidak alami reaksi apapun, tapi pedang kayangan memiliki reaksi dengan 5 pedang hebat lainnya. Kenapa 5 master pedang lain juga belum datang? Kelima master pedang ada di mana-mana. Tak ada yang tahu di mana mereka berada. Mungkin saja mereka semua sibuk dengan hal lain.
Apa ini alasan lain untuk ragukan Baginda Raja? Setelah pedang kayangan dihunus dapat dirasakan di seluruh dunia, para master pedang harus datang kalau mereka merasakan panggilan itu. Panglima perang Fendi benar. Tapi meski semua master pedang ada di Hinston, tetap butuh waktu untuk sampai ke Bahari. Pak John benar sekali. Master pedang tidak muncul dengan mudah. Bahkan kalau mereka sendiri aku panggil dengan menggunakan pedang ini, tetap butuh waktu untuk sampai kemari. Beri mereka waktu setengah jam. Apa itu cukup? Baiklah. Lina, cepat bawa beberapa orang untuk perankan master pedang. Mulai sekarang, tidak ada yang boleh meninggalkan lobi. Yang pergi akan aku habisi. Kak, Fendi sudah keterlaluan. Fendi itu pemimpin dari Departemen Perang. Dia tak cuma kuat, dia juga memimpin 100.000 pasukan. Apa yang kita lakukan? Tunggu dan lihat saja. Seandainya Baginda Raja ada di sini, semua masalah ini akan selesai dengan mudah. Pedang kayangan sudah terhunus, tapi kita belum melihat master pedang lain. Itu berarti pasti ada sesuatu yang terjadi. Dia orang yang tak berguna. Dia pikir dengan duduk di tahta itu, dia dapat berubah jadi seekor naga? Sudah 30 menit, maafkan aku. Aku masih belum melihat master pedang yang lain datang. Hanya ada satu hal yang bisa diartikan. Kau palsu. Kak, Departemen Perang sudah kepung kuil. Fendi, kau gerakan pasukan Departemen Perang tanpa otorisasi ke Pungkuil. Apa maksudmu? Maksudku? Beritahu apa tujuanmu yang sebenarnya? Sebagai pemimpin Departemen Perang, aku di sini untuk menyingkirkan penipu sepertimu. Pengawal, tangkap mereka! Panglima Perang sudah kepung tempat ini. Aku mau tahu apa yang akan dia lakukan. Badut ya badut. Dalam kekuatan sebesar ini, mereka bukan apa-apa. Penipu ini sudah buang-buang waktu kita. Dia harus dihabisi di sini. Fendi, apa kau coba memberontak? Fendi, apa kau tahu dengan apa yang kau lakukan? Pak John, kau sekarang semakin tua. Beberapa hal lebih baik tidak terlihat. Pengawal, bawa Pak John untuk beristirahat. Fendi, karena tindakanmu hari ini, 3 departemen di kuil ini akan membawamu ke pengadilan. Fendi, kau ingat itu baik-baik. Aku di sini. Siapa yang berani sentuh Baginda Raja? Kami memohon kepada Panglima Perang Fendi untuk menangkap penipu ini. Mohon Panglima Perang berikan perintah. Tangkap penipu ini. Sepertinya bukan hanya aku saja. Seluruh orang yang ada di sini meragukanmu. Kalau begitu, aku akan segera menangkap pengkhianat ini. Pengawal, tangkap mereka. Semut, beraninya kau singgung kekuatan surgawi. Bantai! Teddy, Master Pedang Langit. Benny, Master Pedang Naga Perak. Joki, Master Pedang Hujan Bintang. Hormat kepada Baginda Raja. Master Pedang, mereka benar-benar datang. Fendi, kita lihat. Bagaimana kau akan menghadapi ini sekarang? Bagus, Master Pedang benar-benar datang. Mereka adalah para Master Pedang. Chandra penipu itu ternyata benar-benar memanggil para Master Pedang. Tapi Chandra itu palsu. Bagaimana bisa terjadi? Kalau mereka ternyata memang benar datang, lalu apa yang aku katakan barusan akan dianggap pemberontakan. Kau yang panggil? Bukan. Aku tak tahu bagaimana kau melakukannya, tapi kedatangan para Master Pedang akan selesaikan masalah kita. Guru, mungkinkah ada masalah dengan informasi yang kau terima? Dia Baginda Raja yang sesungguhnya? Guru, aku dapatkan informasi dari Swiston. Jadi tidak mungkin salah. Pasti ada sesuatu. Fendi, Master Pedang sekarang ada di sini. Apalagi yang kau mau? Tidak mungkin. Seharusnya ada 5 Master Pedang, tapi di sini hanya ada 3. Aku tahu. Katakanlah, menurutku ketiga Master Pedang ini tiba karena Pak John baru dendang keluar ketika pendekar pedang ini tiba. Apa ini hanya kebetulan? Menurutku, Pak John telah sengaja membantu penipu ini. Tak heran kalau jumlahnya tak sesuai. Pak John pasti yang panggil orang-orang ini. Dia tak punya banyak waktu, jadi dia hanya panggil 3 orang ilmu pedang. Pak Fendi, Stefan membuat poin yang bagus. Meski mereka terampil dalam ilmu pedang, tetapi mungkin bukan master pedang yang asli, ya kan? Selain itu, John Sentra selalu mengikuti Lina. Dia baru saja pergi. Tiba-tiba saja ketiganya ini sudah tiba. Bukankah ini suatu kebetulan? Apa benar mereka master pedang?
Aku tak tahu. Mereka sangat misterius. Baginda Raja hanya memanggil mereka selama pertemuan di kota Brixton. Aku belum pernah melihat mereka. Bukankah kau yang telah memanggil mereka? Aku benar-benar kira kau yang panggil. Kurang ajar kau, John. Kau berani bekerja sama dengan mereka. Jangan khawatir, kita punya waktu untuk bermain. Tapi yang paling penting sekarang, pertama, kita harus bisa mengendalikan ketiga penipu ini. Kami dipanggil oleh pedang kayangan untuk melindungi Baginda Raja. Kalian berani meragukan Baginda Raja? Hadapi dulu kami bertiga. Kalian pikir kalian bisa menghalangi jalanku? Kalian mau aku habisi ya? Anak muda, kau sangat sombong. Berani kau ragukan Master Pedang? Ada 5 Master Pedang yang sesungguhnya, tapi kalian cuma bertiga. Hanya kalian bertiga kah? 3 tahun yang lalu, kami ikuti Baginda Raja di utara, bertempur melawan 18 panglima perang. Pertempuran yang sangat brutal. Master Pedang Cakrawala dan Raka tewas dalam pertempuran itu. Baginda Raja pimpin 5 Master Pedang melawan negara musuh. Dia berjuang untuk Princeton dengan segalanya. Itulah kenapa negara ini sekarang damai dan makmur. Kalian seharusnya bersyukur, bukan sebaliknya malah meragukan. Sangat menyedihkan. Kalau kau berani meragukan Baginda Raja, kami pasti tidak akan berdiam diri. Pak John telah menemukan beberapa aktor yang sangat hebat. Pikirkan tentang cara larikan diri setelah identitas mereka terbongkar. Ini bukan waktu yang tepat. Kau pergi dulu, aku akan lindungi. Dia sudah buat rencana pelariannya. Sepertinya mereka benar-benar palsu. Menurutmu, mereka asli atau palsu? Jangan pikir siapapun bisa hunus pedang, benar bisa panggil 5 Master Pedang. Tangkap mereka semua. Siapapun yang berani melawan, habisi mereka. Siapapun yang berani maju, habisi. Kekuatan yang luar biasa. Apa mungkin kalian Master Pedang yang sebenarnya? Kau benar-benar keras kepala, anak muda. Mungkinkah mereka benar-benar... Jadi Chandra bisa gunakan jurus tarian naga dan tapak dewa milik Baginda Raja itu, menghunuskan pedang kayangan tanpa terluka, dan memanggil Master Pedang. Dia tak melakukannya secara kebetulan. Dia mampu melakukan itu karena dia adalah Baginda Raja. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Sudah habis. Aku tidak menghormati Baginda Raja. Aduh, bagaimana sekarang tidak ada lagi yang tersisa. Aku tak pernah sangka perusahaanku punya daga sejati yang bersembunyi di sana selama 3 tahun. Mungkinkah orang-orang ini nyata? Aku mulai meragukan diriku sendiri. Tidak mungkin. 3 tahun yang lalu Baginda Raja terkena jurus cakar maut. Tidak mungkin masih hidup. Bagaimana bisa terjadi? Ini tidak nyata. Baginda itu orang seperti apa sampai kalian mempunyai pandangan yang begitu sempit begitu? Kalau dia Baginda Raja yang asli, jurus cakar maut tidak bisa disembuhkan dengan mudah. Hari ini aku mau melihat bagaimana orang yang selamat dari cakar maut bisa selamat dari seranganku. Iya. Jurus 9 Dewa Naga. Jurus 9 Dewa Naga. Jurus 9 Dewa Naga. Kekuatan Baginda Raja sangat mengagumkan. Bagaimana bisa punya jurus 9 Dewa Naga? Apa itu jurus 9 Dewa Naga? Baginda Raja kembangkan jurus 9 naga. Dia punya pelindung 9 naga. Ketika dia diserang dari luar, badan pelindung 9 naga akan muncul. Kalau dia benar-benar Baginda Raja, maka aku sudah bersabar selama bertahun-tahun. Aku sudah menunggu hari ini untuk merebut tahtanya, mengendalikan otoritas kuil. Tetapi saat ini benar-benar tidak menguntungkan. Ayo pergi. Berhenti. Acara jamuan raja dimaksudkan sebagai pesta penyambutan. Dan kalian telah merusaknya. Suasana hatiku hilang. Kau datang dan pergi kapanpun kau mau. Apa kau tahu di mana kau berada sekarang? Baginda Raja, Tuanku. Aku bersalah. Aku bersalah. Panglima Perang Fendi, kau membawa pasukanmu di sini untuk menangkap penipu. Kau tahu apa kesalahanmu? Aku mempercayai rumor tersebut, juga meragukan Baginda Raja. Aku tidak menghormati. Silakan hukum aku. Apa hukuman bagi orang yang meragukanku? Menurut aturanku. Mereka yang ragukan Baginda Raja harus dipenggal. Kami akan menyingkirkan para pengkhianat ini. Baginda Raja, aku berbicara di luar batas.
Apapun yang terjadi, aku pemimpin Departemen Perang. Aku sudah memberikan kontribusi yang besar. Mohon Baginda Raja memberikan aku kesempatan. Sejak Panglima Perang Fendi melangkah maju, saatnya memberinya kesempatan. Kalau begitu, potong lenganmu sendiri. Baginda Raja, Pak Fendi sebagai Panglima Perang, dengan tangan guntur anginnya, dia memukul mundur 80.000 musuh. Kalau dia kehilangan lengannya, kekuatannya akan melemah. Baginda Raja, Anda pasti bercanda kan? Apa aku terlihat seperti bercanda? Apa maksud Baginda? Artikan saja sendiri. Kau lakukan sendiri, atau biarkan ketiga master pedang yang melakukannya untukmu. Bagaimana ini? Habislah aku. Baginda Raja mulai menghukum bagaimana aku. Panglima Perang Fendi adalah pemimpin Departemen Perang, dan dia harus kehilangan lengannya untuk selamatkan nyawanya. Bagaimana dengan kita? Baginda Raja, apa Anda akan merusak perdamaian? Kenapa? Apa itu masalah untuk kita? Kalau itu masalahnya, untuk Panglima Perang, aku akan menyerahkan lenganku. Fendi, bawahanmu ini sangat setia kepadamu. Tapi dia adalah dia, dan kau adalah kau. Dia bisa melukai dirinya kalau dia mau. Tapi kau tetap harus dihukum. Apa? Anda? Baginda Raja, Departemen Perang, 3 departemen adalah yang paling penting. Kau memintaku memotong lenganku, itu seperti memotong lengan kuil. Kalau begitu, biarkan orang lain yang melakukannya. Baginda Raja, kalau Fendi bersedia serahkan kekuasaan, aku percaya lengan Departemen Perang tak akan hilang. Fendi, kau harus tahu siapa yang memberikan kekuatan yang kau pegang ini. Aku bisa memberikan semuanya, tapi aku bisa mengambilnya kembali. Bagus. Ayo pergi. Baginda Raja, sebenarnya aku ini mengatakan beberapa hal di luar batas. Tapi kali ini itu benar-benar karena manipulasi yang dilakukan Stefan dan Panglima Perang Fendi. Aku tertipu oleh orang-orang jahat itu, Baginda. Tertipu oleh yang jahat. Sepertinya kau ada benarnya. Aku datang ke acara jamuan raja untuk mengagumi kekuatan dari Baginda Raja. Berlutut. Baginda Raja, aku bersedia menyerahkan hidupku demi keluarga Wood, aku dan generasi mendatang. Mereka punya moral yang baik. Baiklah. Chandra, aku tahu aku salah. Tapi kita bersama selama 3 tahun. Kau masih punya perasaan untukku, benar kan? Kau tidak pantas. Bawa dia pergi. Mereka yang ragukan Baginda Raja hari ini akan aku urus dengan tanganku sendiri. Chandra, terlalu banyak darah di acara jamuan ini. Sudah tak cocok untuk makan malam lagi. Benar. Yeli telah siapkan teh dan makanan ringan. Kalau Baginda Raja mau berbaik hati, malam ini kau bisa datang ke tempatku. Yeli akan temani kau. Baiklah. Baginda Raja. Panggil saja Tuan Chandra. Tuan Chandra, masih ada urusan yang belum selesai di antara kita. Tunggu ya. Aku harus keluar sebentar. Nanti aku kembali lagi. Aku janji akan kembali. Aku tidak tahu apa itu pelindung 9 naga. Bagaimana caranya ambil pedang kayangan tanpa terpental dan panggil master pedang? Ketika Fendi serang kau, muncul perisai pelindung 9 naga di tubuhmu. Bagaimana kau jelaskan? Saat itu aku melihatmu diintimidasi, dan aku tidak terlalu memikirkannya. Aku hanya refleks ambil pedang kayangan. Tentang pelindung 9 naga ini, mungkinkah dari kekuatan cinta bisa mengaktifkan pelindung 9 naga? Berhenti mengada-ngada. Ini benar-benar pecah. Aku tadi cuma mau pegang pinggangmu.
Aku tak bermaksud. Bukan bagian itu yang pecah, tapi ini. Hah? Segel perintah Baginda Raja. Bagaimana kau mendapatkannya? Itu cuma sepotong batu giok yang pecah. Baginda Raja punya 2 harta berharga, pedang kayangan dan segel perintah Baginda Raja. Pedang kayangan, kau tahu, itu dicuri Fendi. Ini segel perintah Baginda Raja. Kenapa ada padamu? Aku mengambilnya. Kau mengambilnya? Baginda Raja menghilang di Hinston berjarak 8.000 mil dari utara. Kau mengambilnya? Di tepi sungai di sepanjang Bersonia. Dan pada saat itu, aku melihat batu giok ini. Batu ini punya efek pemanasan pada otak. Itulah kenapa aku memakainya. Bersonia ada di antara Hinston dan Brixton. Mungkinkah ketika Baginda Raja menghilang, segel perintah Baginda Raja jatuh dan hanyut ke Bersonia? Sungguh kebetulan sekali. Jangan melihat aku dengan seperti itu. Aku takut memengaruhi kecepatan menutup pedang. Jangan bercanda. Aku mengerti sekarang. Kenapa kau bisa panggil Master Pedang dan berlindung sebelah Dewa Naga? Jadi ini karena kekuatan cinta atau karena aku orang yang beruntung? Semuanya salah. Tentu saja. Karena segel perintah Baginda Raja. Karena batu giok yang pecah ini? Aneh. Karena batu ini tidak kelihatan spesial sama sekali. Bagaimana bisa? Apa yang kau tahu? Segel ini harta terbesar Baginda Raja. Beliau selalu memakainya setiap saat. Ada banyak nafas naga dalam batu giok ini. Itulah kenapa kau bisa ambil pedang dan panggil Master Pedang. Juga aktifkan pelindung Dewa Naga. Itu semua karena segel ini. Barang sebagus ini aku akan tetap memakainya. Aku tidak perlu takut akan bahaya lagi. Ini jauh lebih berbahaya. Kau? Nafas naga dalam segel ini sudah kau gunakan. Itu sebabnya ia retak. Bahkan jika kau memakainya lagi, sudah tak ada efek pada tubuhmu. Tapi jika orang jahat mendapatkannya, akan ada bencana di kuil. Segel perintah Baginda Raja ini harus aku ambil. Diambil kembali? Kenapa kau begitu agresif? Selain itu, masalah segel ini tak boleh beritahu siapapun. Iya, aku mengerti. Jika tidak ada urusan lagi, ada wanita cantik yang menungguku. Aku masuk dulu ya. Berhenti. Memangnya ada apa lagi? Aku peringatkan, kau sekarang adalah Baginda Raja. Jika kau berani gunakan identitas ini bermain dengan wanita lain, aku jamin, lain kali yang kupecahkan bukan batu giok lagi. Apa maksudmu? Kau lihat sendiri kan, kau sudah mabuk parah. Aku tidak mabuk, masih mau minum. Aduh, ayolah, aku tahu kalau kau bisa minum. Aku juga laki-laki yang normal. Gerah banget. Waduh. Bagaimana ini? Aduh. Apa yang harus aku lakukan? Kau tahu kan aku tidak akan sungkan. Aduh, ini siapa yang buat baju begini sih? Susah sekali dibukanya. Kenapa dia malah tidur? Kita. Aku... Maaf, aku mungkin terlalu banyak minum. Tapi tak apa, aku akan bertanggung jawab. Jenderal, informasimu salah. Baginda Raja itu asli. Aku tahu semua yang terjadi di acara jamuan raja itu. Tapi sudah jelas, tidak mungkin Baginda Raja masih hidup. Tapi aku bisa melihat sendiri. Dia terlihat persis seperti Baginda Raja. Dia berhasil menghunus pedang kayangan dan memanggil master pedang lainnya. Dan yang paling penting, dia punya pelindung 9 Dewa Naga. Chandra. Dia cuma seorang penipu dengan latar belakang hidup yang buruk. Dia cuma orang biasa yang tidak bisa apa-apa. Apa mungkin Baginda Raja sendiri yang memasukkannya? Benar sekali. Chandra adalah orang yang sangat hebat. 3 tahun yang lalu saat Baginda Raja perang di utara, dia sudah bekerja di Hinston. Selain itu, dia punya keluarga di Hinston. Orang-orang seperti ini sudah sering kulihat. Kalau begitu, berarti Lina mencari seorang pria bernama Chandra untuk menjadi raja palsu. Dan dia mengajarinya jurus Baginda Raja. Lina melakukan ini, aku cuma tidak mau kau bertanggung jawab atas kuil. Jenderal, kalau Chandra di acara itu adalah penipu, kenapa bisa ambil pedang kayangan dan panggil master pedang lainnya? Dan dia punya pelindung 9 Dewa Naga.
Pasti segel perintah Baginda Raja. Segel perintah Baginda Raja? Kau pasti tahu Baginda Raja punya 2 barang berharga. Tentu saja aku tahu. Pertama pedang kayangan, kedua segel perintah Baginda Raja. Setelah Baginda Raja menghilang, segel itu tidak terlihat lagi. 2 harta karun tertinggi. Pedang kayangan bisa panggil 5 master pedang. Segel itu punya kekuatan tertinggi. Chandra panggil 5 master pedang besar dan aktifkan 9 pelindung Dewa Naga karena punya segel perintah Baginda Raja. Aku tahu itu adalah ulah Lina. Benar. Baginda Raja menghilang, kau menemukan pedang kayangan. Lina pasti menemukan segel itu. Acara jamuan raja andalkan segel perintah Baginda Raja. Itu satu-satunya cara untuk bertahan. Lalu, apa yang harus kita lakukan? 10 hari lagi akan menjadi tuan rumah perjamuan kenegaraan Luxton. Menuntut Baginda Raja pergi ke jamuan. Dan aku akan menemukan jalan untuk membongkar kedok penipu ini. Hah? Hah? Pagi-pagi pulang dari Nona Yeli. Apa yang kau lakukan? Aku tidak lakukan apa-apa. Mulut seorang pria tak bisa dipercaya. Aku berani bersumpah tidak berbuat apa-apa padanya. Cuma minum teh terus bawa dia ke kamar. Ya karena sudah lelah terus aku langsung tidur. Tapi aku dan Nona Yeli benar-benar tidak terjadi apa-apa. Sungguh? Tentu saja. Kak, sepertinya dia jujur. Tentu saja. Kau ini percaya aku kan? Hah? Aku tak mau bicara denganmu. Ada tugas baru. Jenderal akan adakan jamuan 10 hari lagi di Istana Naga Kota Swiston. Mengundang pebisnis dan selebriti hadir di jamuan kenegaraan untuk menyambut kembalinya Baginda Raja dan beri penghargaan atas 18 tahun kerja keras dan pencapaian yang gemilang. Perjamuan Istana Naga? Betul. Itulah kenapa aku butuh kau untuk jadi Baginda Raja hadir di acara ini. Kau sangat serius? Ini tidak akan jadi jamuan jebakan kan? Selama masa pemerintahannya, dia menahan banyak pejabat. Reputasinya mengejutkan dan dikasih oleh Kaisar. Aku punya informasi, kali ini dipimpin oleh jenderal dan menteri-menteri. Kemungkinan mereka bergabung dan menyerangmu. Mereka posisi terkuat. Kalau Baginda Raja di sini, itu tak mudah dihadapi. Iya, apalagi aku cuma seorang penipu. Itulah kenapa aku butuh kau untuk lebih waspada. Tak boleh ada kesalahan sedikit pun. Kalau tidak, kau dan aku tak akan selamat. Bisakah aku berhenti? Menurutmu? Kalau tidak bisa, bilang saja. Jangan kejam, pantas saja jomblo. Kau? Itu bukan urusanmu. Chandra, aku baru dapat kabar. Ibumu sudah sadar. Benarkah? Iya. Baguslah, ayo pergi. Kenapa? Kau lupa ya, kalau ibuku bangun pura-pura jadi pacarku. Lina, nama yang bagus. Dia juga cantik. Gadis yang sangat baik. Chandra, kau harus bersikap baik padanya. Ibu, aku tahu. Ibu tidak minta sekalipun kalau punya pacar yang cantik, aku harus baik hati. Chandra, lusa ulang tahun nenekmu. Lihatlah aku ini. Aku yakin aku tak bisa datang. Kau pergi dengan Lina. Nenek pasti senang melihat Lina juga. Bu, tenang saja. Di depan nenek aku tidak akan mengecewakan ibu. Baik, baik. Chandra, aku cuma janji padamu jadi pacar di depan ibumu. Aku tak janji ketemu orang lain. Kalau kau tidak setuju, cari saja orang lain untuk acara makan malam kenegaraan itu. Aku cuma setuju untuk satu penampilan. Untuk penampilan yang kedua aku tidak janji. Kau? Kalian. Tidak bu, tidak usah khawatir. Dia tahu akan bertemu dengan nenek, jadi dia sangat senang. Aku cuma tanya ingin pakai baju apa, ya kan? Tante, tenang saja. Chandra dan aku akan pergi ke rumah nenek. Tidak usah khawatir. Benar kan? Iya, iya. Ini. Apa ini? Ulang tahun tak bawa kado. Wah, kau sangat bijaksana. Ini gelang yang mahal kan? Untungnya cuma 3 miliar. Wah, apa tidak salah? 3 miliar? Nenek, apa Chandra datang? Hari ini ulang tahunmu. Dia terlambat seperti ini, dia tak menganggapmu. Tunggu sebentar. Aku bukan ngomongin Chandra, tapi dia bukan anak kecil lagi. Dia tak bisa jaga pacarnya sendiri. Aku dengar mantan pacarnya Sharon kabur dengan pria lain. Chandra anak ini kurang punya ambisi. Bertahun-tahun bekerja, tapi tak punya peningkatan. Tidak seperti anakku, Samuel. Sudah menjabat jadi manajer umum Departemen Bisnis di Grup Jackson. Masa depannya tidak terbatas. Samuel juga kerja untuk Grup Jackson. Mulai sekarang, tolong bantu jaga cucuku.
Kalau nenek yang meminta, aku tidak bisa menolaknya. Tapi terlambat itu kesalahan besar. Chandra hadiri pesta ulang tahun neneknya saja terlambat. Aku yakin dalam pekerjaan pun akan sama. Benar. Tapi nenek jangan khawatir. Aku akan luangkan waktu untuk bimbing dia. Nenek, maafkan aku datang terlambat. Nenek, restoran ini sudah dipesan oleh Samuel. Ini hari ulang tahun nenek. Ini kesempatan kita untuk bisa berkumpul. Semua makanan hari ini biar aku yang bayar. Apa yang kalian suka, pesan saja. Sepupuku Chandra, aku rasa kau belum pernah ke tempat yang begitu mewah. Kau mau makan apa? Kenapa kau tidak lihat menunya? Menu ini dalam bahasa Inggris. Apa dia mengerti? Apa kau yakin pesan sebanyak ini? Lakukan saja apa yang dia perintahkan. Suamiku tak seperti kebanyakan orang. Sepertinya kau belum pernah makan enak. Suamiku, kau bawa hadiah kan? Cepat keluarkan. Hadiah ini dari aku dan Yohan. Dan ini sengaja kami pilihkan untuk nenek. Kualitas terbaik dari senar kayu langka ratusan tahun. Harganya mencapai 200 juta. Aku menyukainya. Menantu yang baik memiliki hati yang besar. Chandra, hari ini ulang tahun nenek yang ke-70. Kau tak datang ke sini dengan tangan kosong kan? Bagaimana mungkin? Tinggal kau. Ini bukan beli dari online kan? Beraninya kau meletakkannya. Barang murah seperti ini, kau letakkan di atas meja, bagaimana orang makan? Ini bukan barang murahan. Seberapa hebat sih kau? Kita semua belum tahu. Meski itu bukan dari online, itu tetap bukan hadiah yang berharga. Dibanding gelang senar kayu langka dari Samuel, kau cuma buat malu dirimu sendiri. Gelang ini bernilai 3 miliar. Berapa? 3 miliar? Benar. Lihatlah. Chandra, kau tak gila kan? Gelang bodoh ini bernilai 3 miliar. Chandra, aku tahu apa yang kita bicarakan. Kau tak menyukainya. Tapi jangan karena kita bicarakan 1 dan 2 kalimat, kau jadi penuh omong kosong. Ini adalah gelang giok hijau karya Rolando Torres. 3 miliar dan belum ada di pasaran. Kalau tak ada koneksi, tak bisa dapat barang ini. Rolando Torres, kelompok perhiasan terbesar di Luxor. Kalau itu benar perhiasan Rolando Torres dan harganya 3 miliar, itu tidak mengherankan. Gelang ini sungguh bernilai 3 miliar. Maksudku adalah perhiasan dari Rolando Torres yang asli tidak heran harganya 3 miliar. Tapi gelang giok dari Chandra ini pasti berasal dari toko biasa dan pasti palsu. Aku sudah bilang kan, Chandra tak punya uang. Mana mungkin bisa beli gelang senilai 3 miliar? Ternyata itu palsu. Chandra, nenek mungkin sudah tua, tapi bukan berarti bodoh. Kau menipu nenek dengan yang palsu. Kau pikir dia tidak bisa bedakan? Kau pikir semuanya ini lucu apa? Hei, itu sikap yang tak pantas. Chandra, bukan maksudku merendahkan hadiahmu. Tapi yang paling penting, meski cuma mengirim bunga atau membuat kerajinan tangan untuk nenek, dia tak akan keberatan. Tapi kau beri barang palsu seperti ini sangat keterlaluan. Chandra, mahal atau tidak, nenek tak peduli. Tapi tak perlu bohong. Waktu kau kecil, bukankah nenek yang mengajarkan agar kau harus jujur? Singkirkan barang palsumu ini. Jadi kau sangat yakin kalau ini adalah barang palsu? Chandra, kau boleh saja tidak punya uang, tapi harus punya hati. Aku juga dengar kau kerja di grup Jackson. Nona Yeli orang yang sangat benci kejahatan. Kalau dia tahu kau menipu dengan barang palsu begini, tebak apa yang akan dia pikirkan? Meskipun cucuku tak nakal, tapi dia selalu bersikap baik. Hadiah hari ini cuma untuk buatku tertawa. Jangan tersinggung. Ibu, kau terlalu memanjakannya. Itulah kenapa dia bertingkah sangat konyol. Sembarangan saja. Bahkan kau hari ini lebih sembarangan. Aku tidak terima dan tak akan tinggal diam. Kau bodohi nenek dengan gelang bodoh ini. Hah? Kalian keterlaluan. Chandra, aku lakukan ini untuk kebaikanmu. Perusahaan seperti Rolando Torres sangat perhatikan reputasi mereka. Kau gunakan barang tiruan, pura-pura itu perhiasan mereka. Mereka akan menuntut perbuatanmu. Kenapa? Tidak senang? Tak masalah kau merusaknya. Aku khawatir kau tak bisa ganti rugi. Tak mampu ganti rugi? Suamiku, dia bilang aku tak mampu ganti gelang yang rusak. Baiklah. Karena dia meminta kompensasi, kita berikan saja. Tidak usah dikembalikan. Tidak cukup. Apa? Kau sedang mencoba memeras ya? Suruh orang Rolando Torres datang ke restoran. Nenek, lihat Chandra. Dia bawa wanita yang tak jelas. Dia pasti mau gunakan gelang palsu itu untuk memeras kita. Baiklah, jangan berdebat lagi. Chandra juga punya niat yang baik. Sayang sekali, gelangnya sudah rusak. Selamat siang Tuan dan Nyonya, saya Tony, manajer umum restoran. Saya senang bisa melayani kalian. Tony, kenapa kau yang datang melayani kami? Anda adalah tamu kehormatan. Tentu saja saya di sini untuk melayani. Suamiku, kau sangat hebat.
manajer restoran ini sampai datang melayani kita. Pak Samuel, karena besarnya jumlah pembelian Anda, jadi periksa dulu tagihannya. Ini bukan masalah besar. Total pengeluarannya jadi 2,5 miliar. Apa? Berapa banyak? Totalnya jadi 2,5 miliar. 2,5 miliar? Satu meja ini 2,5 miliar? Kenapa bisa mahal? Kami sudah siapkan semua bahan yang bagus ditambah koleksi anggur berkualitas. Jadi tentu harganya sedikit lebih mahal. Kau yang memesannya? Aku yang memesannya. Harganya cuma 2 miliar. Itu membuat kau takut? Chandra, hari ini adalah pesta ulang tahun nenek. Kau bawa wanita tak jelas untuk makan malam dan pesan makanan mahal. Apa yang kau lakukan? 2,5 miliar untuk sekali makan? Meski makanan ini Samuel yang bayar, kau harus tahu malu. Apa dirimu layak untuk makanan seperti ini dan anggur berkualitas seperti ini? Chandra, aku rasa kau tak tahu malu. Tadinya aku mau minta Samuel untuk bantu kau di perusahaan. Tak sangka kau begitu konyol. Di pesta ulang tahun nenek, kau buat lelucon seperti ini. Jadi itu yang kau pikirkan tentangku? Benar, kau belum mengenal dirimu. Aku dan Samuel tak akan bayar kebodohanmu. 2 miliar untuk sekali makan? Apa kau pikir aku bodoh? Tony, hari ini memang benar aku yang pesan tempat. Tapi anggur dan hidangan ini mereka memesan semuanya. Mereka yang bayar. 2 miliar. Aku mau lihat apa yang kau lakukan. Jangan berlutut dan menangis meminta uang pada kami. Kalau begitu, pria dan wanita ini yang akan membayarnya. Tak mampu undang tamu, jangan seperti yang lain. Berlidah tajam dan pintar, kau yang membeli, kau yang harus bayar. Aku meninggalkan kartuku di dalam mobil. Dia mencoba kabur, jangan biarkan dia pergi. Diamlah. Restoran ini adalah milik grup Jackson. Saat ini grup Jackson mendominasi Hinston. Kalau mau makan dan kabur, kau sudah bosan hidup. Pak Tony, pacarku cuma pergi ke mobil untuk mengambil kartu banknya. Selain itu aku sebenarnya cukup dekat dengan Nona Yeli. Orang yang datang ke tempat ini, mereka pikir mereka cukup dekat dengan Nona Yeli. Kau pikir kau ini siapa? Berani bilang dekat dengan Nona Yeli? Benar juga. Kartu ini dia berikan untukku. Coba saja, mungkin bisa membayar makanan ini. Apalagi? Katakan, kenapa dia berikan kartu itu padamu? Yeli memberikannya padaku pada malam itu. Tapi aku dan Yeli tidak ada hubungan apa-apa. Aku kan sudah sumpah. Chandra, aku sudah bilang bohong itu ada batasnya. Mengeluarkan kartu sembarangan dan kau bilang itu milik Nona Yeli. Kau pikir kami bodoh? Chandra, kau sudah keterlaluan hari ini. Pertama, kau bawa gelang palsu dari Rolando Torres. Sekarang ini dari Nona Yeli. Ini sangat konyol. Kau mau tahu itu asli apa tidak? Gesek saja kartunya. Kalau masih tidak percaya, aku bisa menelponnya. Menelpon Nona Yeli? Kau pikir kau siapa, nak? Beraninya kau mau telepon Nona Yeli? Sekretaris Yeni, kenapa Anda kemari? Ada tamu penting hari ini? Oh, cuma orang yang tidak tahu malu, mencoba makan dan kabur. Tidak masalah, bisa saya tangani. Tapi Anda ada di sini, apa ada sesuatu yang penting? Kalau begitu kita bicara di tempat lain. Tunggu sebentar. Kartu ini terlihat familiar. Ini kartu Nona Yeli. Bagaimana ada di sini? Kartu Nona Yeli? Sekretaris Penny, Anda pasti salah. Ini kartu emas hitam naga milik Nona Yeli. Mana mungkin aku bisa salah? Benar-benar kartu Nona Yeli. Chandra, kau cuma seorang karyawan kecil. Mana bisa punya kartu Nona Yeli? Aku sudah bilang Nona Yeli yang berikan. Hah? Tak sadar diri kau di siapa? Kau pasti curi kartu itu dari Nona Yeli kan? Chandra, aku selalu berpikir kau itu baik. Meski kau tak punya uang, setidaknya kau orang yang jujur. Tapi sekarang, kenapa kau bisa berbohong bahkan pada semua orang? Kau mencuri kartu ini? Apa yang kau katakan? Aku mau bilang, dengan nilai kartu ini cukup memberimu hukuman lebih dari 10 tahun. Bu, lihat. Chandra sekarang melakukan hal ilegal di semua tempat. Kalau benar mereka beri hukuman 10 tahun ini, siapa yang akan mengurus ibunya yang sakit? 10 tahun? Ibu? Chandra, lihat, kau sudah buat marah nenek. Seharusnya kau tak datang. Berani sekali. Kau bahkan berani mencuri kartu Nona Yeli. Penjaga, tangkap dia. Bawa ke polisi. Tunggu sebentar. Kenapa? Kau akan berlutut dan memohon ampun ya? Kau sekretaris Nona Yeli? Benar. Tolong hubungi dia, karena kartu ini benar-benar darinya. Kau bilang kartu ini dari Nona Yeli? Kapan? Di mana? Apa yang terjadi? Begini. Ini masalah pribadinya, aku tidak bisa beritahukan. Cari alasan saja, bahkan tak bisa buat cerita yang bagus. Apa maksudmu? Sebagai sekretaris Nona Yeli, tugasku melindungi Nona Yeli dari masalah yang tak penting. Orang sepertimu yang mau berhubungan dengan Nona Yeli, aku melihat mereka sepanjang waktu. Kau bukan yang pertama mau berdrama. Aku akan mengkonfirmasinya. Apa kalian ini tidak ingin membuatnya marah? Berhentilah mengungkit-ungkit Nona Yeli. Kau ini cuma karyawan kecil. Kau tidak boleh menggunakan nama Nona Yeli untuk mengancam kami. Aku Pak Samuel dan sekretaris Penny.
adalah manajer dari grup Jackson. Kami bertiga ada di sini tidak akan membiarkanmu menodai reputasi Nona Yeli. Seekor kodok di dekat kolam lumpur bahkan tak pantas bawa sepatu Nona Yeli. Dan kau berani berhubungan dengannya? Dia cuma mimpi. Keluarkan dia. Aku peringatkan, jangan sentuh dia. Kalau tidak, kau mau apa? Kau akan menyesal. Cuma sekelompok pencuri kau berani mengancamku di sini. Aku akan memberimu pelajaran. Kalian tidak tahu betapa kuatnya aku. Bawa orang ini, keluarkan dari sini dan patahkan kakinya. Bawa wanita ini ke KTV buat dia membayarnya dengan tubuhnya. Di sini ramai sekali. Tak sangka Pak Tony ada di sini juga. Nona Cantika, kenapa Anda di sini? Dia itu... Biar aku perkenalkan. Beliau ini dari Rolando Torres, penilai yang senior. Nona Cantika dari Rolando Torres, aku pernah mendengar tentangmu. Seseorang dari Rolando Torres, Nona Cantika, kau datang tepat waktu. Ada orang di sini yang bawa giok palsu, mengklaim dari Rolando Torres. Jadi sebaiknya Nona Cantika membuat penilaian. Aku datang ke sini hari ini karena perusahaan yang memintaku. Mereka bilang ada orang penting yang minta aku menilai perhiasan. Aku tidak tahu siapa orang penting ini sehingga Anda datang kemari. Aku cuma tahu orang itu dari kuil dan berpangkat tinggi. Selebihnya aku tak tahu. Kuil mengutusmu secara pribadi untuk menilai perhiasan. Betapa berharganya benda itu. Aku dengar kalian bilang ada orang bawa barang palsu dan bilang perhiasan Rolando Torres. Siapa itu? Itu mereka. Mereka memegang gelang rusak dan bilang kalau itu dari Rolando Torres. Mereka melakukan pertunjukan palsu. Telepon minta orang Rolando Torres datang. Mereka menggunakan gelang murahan ini untuk memeras kita. Itu salah satunya dari sakunya. Nona Cantika, dia telah merusak reputasi Rolando Torres. Siapa yang merusak perhiasan ini? Apa? Kau baru saja bilang bahwa ini perhiasan Rolando Torres. Kau sudah lihat dengan seksama. Kau ragukan aku. Aku sudah bertahun-tahun menilai banyak perhiasan. Tak pernah salah. Mana mungkin kali ini aku salah. Ini perhiasan Rolando Torres. Gelang giok samrut hijau senilai 3 miliar. Ini tak ternilai harganya. Kalau tak punya koneksi, kau tak bisa beli barang ini. Kenapa bisa pecah? Siapa yang melakukannya? Gelang ini benar-benar asli. Gelang ini bernilai 3 miliar. Aku rusak gelang seharga 3 miliar. Sayang, bagaimana ini? Ini pasti ada yang tidak beres. Bagaimana ini? Cucuku memberiku gelang dan itu asli. Yohan, kau rusak gelang seharga 3 miliar. Akulah orang yang menelepon. Karena penilaian sudah dilakukan. Pak Samuel, silakan bayar kompensasi. 3 miliar. Jadi, kau orang yang telepon. Itu berarti kau adalah orang dari kuil. Jadi kau adalah pelanggan VIP dari Rolando Torres. Jangan khawatir, kami, Rolando Torres, akan pastikan kau dapat kompensasi dari gelang yang rusak. 3 miliar. Ya Tuhan, kami dari mana bayar 3 miliar? Yohan, mohon pada Chandra. Kalau dia maafkan, kita akan baik-baik saja. Aku memohon padanya. Chandra, bilang sesuatu. Kalau kau meminta Rolando Torres untuk menjatuhkan tuduhan, aku dapat mengatur posisi untukmu di grup Jackson. Pak Samuel, kau sungguh baik hati. Chandra, berhenti bermain-main lagi. Bahkan kau mendapatkan wanita kaya, kau tetap makan dari wanita lain. Berani kau? Kau berani menghinanya lagi? Aku robek mulut busuk itu. Sayang, dia memukulku. Jangan ganggu aku, Chandra. Selama kau bersedia, jangankan kepala departemen, aku bisa menempatkanmu sebagai manajer. Chandra, kau jangan sombong. Kalau kau tidak terima, kau masih punya masalah lain. Kau ingat kau sudah mencuri kartu Nona Yeli, dan mencuri kartu bank Nona Yeli itu adalah masalah yang besar. Kalau kau berani mengajukan tuntutan, kupastikan kau masuk penjara. Betul, Chandra. Kita begini saja, tarik tuduhanmu dan aku akan menyuruh iparmu pergi ke grup Jackson untuk memohon pengampunan. Jadi tentang kartu bank itu, tidak akan ada yang menuntutmu. Ternyata kau ini sangat bodoh ya. Kau masih berpikir kalau aku mencuri kartu itu. Kalau tidak dicuri, apa Nona Yeli sendiri yang memberikannya kepadamu? Kau benar-benar berpikir menemukan pacar yang kaya raya. Berarti dia mampu beri hadiah senilai 3 miliar dan punya hubungan dengan Nona Yeli? Baiklah. Halo? Halo. Tuan Chandra. Aku dengar kau di restoran. Kalau bisa datanglah ke ruang VIP. Oke, aku akan ke sana. Dia memanggil Nona Yeli. Dia cuma membuat pertunjukan. Di seluruh Winston, cuma orang tertentu yang punya nomor Nona Yeli. Dia adalah lintah yang hidup dari wanita. Sungguh bisa buat Nona Yeli datang. Nona Yeli akan segera datang. Nona Yeli ada di sini hari ini untuk acara penting. Semua orang tahu jadwalnya. Kau tak perlu mengingatkan kami. Aku pikir orang ini cuma ingin mengulur-ngulur waktu. Setelah Nona Yeli tiba, kita tidak punya waktu. Kita tak punya waktu. Tunggu apa lagi? Tangkap dia. Tunggu. Wanita ini adalah klien penting Rolando Torres. Kau tak bisa sembarangan. Karena Nona Cantika sudah bicara, wanita ini tetap tinggal, bawa pria itu keluar dan patahkan kakinya. Lalu kita Hentikan. akan...
Nona Yeli. Nona Yeli. Nona Yeli, orang ini telah mencuri kartu bank Anda. Aduh. Nona Yeli, ini benar-benar kartumu. Siapa yang memberimu keberanian untuk tak hormati Tuan Chandra? Tuan Chandra. Samuel, apa ada semacam kesalahpahaman? Bukankah Chandra cuma karyawan kecil di perusahaanmu? Iya, itu benar. Nona Yeli, Anda mungkin tidak tahu ini, tapi Chandra ini cuma karyawan kecil. Siapa kau? Mungkin Nona Yeli lupa. Aku Samuel, manajer departemen bisnis cabang Hinston. Mulai hari ini, kamu dipecat. Apa? Nona Yeli, kau tidak bisa lakukan ini. Aku manajer umum perusahaan. Dia cuma karyawan kecil. Anda tidak bisa memecatku karena dia. Kau punya pola pikir yang sempit. Bagaimana kau bisa melihat Tuan Chandra yang sebenarnya? Bukankah dia sepupumu? Identitas seperti apa yang dia punya? Aku tak tahu. Dan kalian berani tak hormati Tuan Chandra? Pergilah ke departemen HRD besok dan berhenti dengan anggun. Nona Yeli, aku punya tanggungan. Aku tidak boleh tidak bekerja. Bawa mereka pergi. Ayo. Nona Yeli, aku tidak boleh makan anggur. Nona Yeli. Nona Yeli, tolong lepaskan mereka. Ya. Tunggu. Tunggu. Terima kasih untuk hari ini. Kalau ingin berterima kasih padaku, bagaimana kalau kita minum bersama? Minum? Apa kau tidak takut aku akan minum terlalu banyak dan melakukan sesuatu padamu? Kalau kau mau melakukan sesuatu, kau sudah melakukannya terakhir kali. Tapi Tuan Chandra, kalau kau memang mau melakukan sesuatu, Yeli akan dengan senang hati menemanimu. Menemaniku? Iya. Di mana? Di sini. Maaf ya. Halo? Halo? Terjadi sesuatu? Maaf. Lain kali ya. Lain kali. Ya, aduh, ada apa? Baginda Raja asli ada di sini. Tapi, bukankah ini kabar baik? Kami menerima informasi Baginda Raja di Rumah Sakit Monteska. Kami sudah menemukan lokasinya. Monteska? Rumah sakit terbaik di dunia? Benar, saat ini Baginda Raja sedang terluka parah. Dia masih dalam keadaan koma. Jadi bisakah kita acara jamuan 10 hari lagi itu dibatalkan? Kita bisa adakan setelah Baginda Raja bangun. Tak bisa, kita sudah umumkan ke seluruh penjuru Ruston. Tak bisa batalkan, kita harus lanjutkan ke pura-puraan. Kau tetap jadi Baginda Raja, selama Fendi dan lainnya tak tahu lokasi Baginda Raja. Mereka tak bisa buktikan. Tapi hal yang paling penting, cari tahu apa yang terjadi pada Baginda Raja. Hera dan aku akan terbang ke Monteska. Apa Baginda Raja bangun atau tidak? 10 hari lagi kami akan temani kau. Ini benar-benar tidak semudah yang kukatakan. Pergerakanku dan Hera di bawah pengawasan Fendi dan orang bawahannya. Ini berbahaya. Kalau tidak kembali dalam 10 hari, pergi atau tidak ke acara jamuan, kau yang putuskan. Kak, meninggalkan Chandra sendirian di Luxton mungkin berbahaya. Aku yakin dia akan baik-baik saja. Ayo pergi. Jenderal, seperti yang Anda harapkan, Lina meninggalkan Luxton. Tanpa kehadiran Lina di acara jamuan nanti, meruntuhkan kuil akan jauh lebih mudah. Anda sengaja memberi informasi pada Lina. Dengan begitu, dia bisa disingkirkan. Kenapa orang sepintar Lina bisa mudah ditipu? Karena kita punya informasi. Baginda Raja yang asli belum mati. Dia di rumah sakit Monteska di negara Maurice. Informasi ini benar. Apa? Kenapa tidak langsung dihabisi saja? Kalau kita habisi, maka yang palsu bisa menjadi yang asli. Aku mengerti. Jadi pada acara jamuan nanti, kita akan menutup jaring dan tujuan akhir kita hampir tercapai. Lina pergi, geng Fendi dan orang-orang di belakangnya. Sudah saatnya untuk membongkar mereka.
Master Denny, lama tidak bertemu. Master Seno, lama sekali ya. Kita penjaga di Luxton, utara dan selatan. Kalau bukan karena acara ini, untuk menyambut Baginda Raja kembali, kita tidak mungkin akan bertemu satu sama lain. Ya, kau benar sekali Master Seno. Baginda Raja pergi selama 3 tahun, tapi sekarang dia kembali. Memberi kesempatan kita bertemu dengan Baginda dan bertanggung jawab. Luxton tidak takut lagi pada siapapun. Dunia ada dalam genggaman kita hari ini. Apa yang diucapkan kedua master sedikit berlebihan. Salam pada Mario dari Bertonia. Yang Anda katakan barusan kami kurang paham. Tolong berikan penjelasan pada kami. Era makmur Luxton karena kavaleri besi dari Grand Marshal yang menginjak-injak tanah musuh. Karena ayahku melakukan reformasi, mendedikasikan dirinya untuk negara ini. Apa hubungannya dengan Baginda Raja? Perjamuan hari ini didedikasikan untuk memuji kemampuan Baginda Raja. Master Denny, sepertinya kau belum tahu situasinya. Pengawal, tampar dia. Sepertinya dia ingin mencuri perhatian dari Baginda Raja. Lihat, Master Denny ditampar di wajah. Padahal dia adalah pilar kekuatan. Kita harus jaga ucapan kita. Betul, betul. Baginda Raja tiba. Salam untuk Baginda Raja. Dia Baginda Raja, Putri, Baginda Raja seperti kata Kaisar, tampan dan gagah. Luar biasa. Beruntungnya Putri menikah dengan orang itu. Belum diumumkan. Jangan bicara tidak-tidak. Tuan Chandra hari ini tampak sedikit berbeda. Perjamuan hari ini, para master sudah datang. Kenapa Jenderal Cortez tidak terlihat? Baginda Raja, Jenderal Cortez masih diskusi tentang negara. Mungkin datang sedikit terlambat. Bahkan dia tidak tepat waktu. Aku ragu dia bisa tangani negara dengan baik. Baginda Raja sudah datang dan beliau terlambat. Kenapa Anda tidak melihat-lihat kuil saja? Hari ini hari besar kembalinya Baginda Raja. Waktunya kuil untuk bersinar. Kenapa 3 departemen tidak ada? Panglima Perang Fendi dan Lina pengawal pribadi Baginda Raja juga tidak ada di sini. Apa mereka tidak hargai Baginda Raja? Omong kosong. Apa kau tahu saat ini kau bicara dengan siapa? Jenderal yang menunjukku Mario dari Bertonia, anak angkat Kanselir Agung, Baginda Raja di atas segalanya. Bisa bilang apa yang dia inginkan. Memangnya kau siapa, Patua? Berani menceramahiku? Apa yang terjadi nih? Kenapa Mario berani menantang Baginda Raja? Tamparan itu tentu jelas memberikan tanda kalau perjamuan hari ini mungkin tentang jebakan untuk Baginda Raja. Jadi maksudmu, Mario menerima perintah dari Jenderal untuk menyerang Baginda Raja. Baginda Raja terlalu banyak dipuji, dia selalu dikucilkan oleh Jenderal. Dan Mario ini punya gelar yang cukup tinggi. Tapi siapapun yang mendukungnya, dia di depan Baginda Raja berani menggertak. Sepertinya akan ada pertunjukan malam ini. Apa yang terjadi pada Mario hari ini? Tuan Mario sekarang bahkan lebih sombong. Sepertinya aku terlalu lama menghilang. Bahkan orang sepertimu berani menggertakku. Penjaga, bawa dia pergi. Berikan 100 cambukan. Apa kau berani? Kalau kau melawan, maka kau akan habis. Panglima Perang Fendi sudah tiba. Fendi, kau di sini. Cepat bilang sesuatu. Fendi, kau kepala departemen perang. Baginda Raja di sini. Kenapa kau datang terlambat? Baginda Raja sudah tiba. Di mana Baginda Raja? Baginda Raja ada di sini. Berlututlah. Chandra, aku punya cukup bukti untuk membongkar kalau kau adalah palsu. Mau berapa lama lagi kau akan berpura-pura? Baginda Raja palsu? Tidak heran ayahku meminta menantang Baginda Raja. Baginda Raja adalah palsu. Kau tidak bisa bercanda seperti ini. Fendi, kau memiliki ingatan yang pendek. Apa kau tidak ingat bagaimana kau kehilangan lengan kirimu? Chandra, yang hari ini sedikit kelihatan berbeda. Seperti Baginda Raja yang sebenarnya. Chandra, kau tidak bisa berpikir. Dengan sisa energi yang tersisa di segel, kau masih bisa memanggil Master Pedang sekali. Dan juga mengaktifkan pelindung 9 Dewa Naga sekali. Masih gunakan identitas Baginda Raja untuk bisa menipu dunia. Kau naif. Apa ini? Apa? Kau ini berani kurang ajar pada Baginda Raja. Hadirin, Baginda Raja yang asli bernama Charles. Yang di depan kalian bernama Chandra. 3 tahun yang lalu Baginda Raja tewas di utara. Lina menemukan orang ini untuk pura-pura menjadi Baginda Raja. Tujuannya untuk mengendalikan seluruh kuil. Hari ini Fendi akan membersihkan seluruh kuil dari pengkhianat. Kau bilang kalau aku palsu? Kau punya bukti apa lagi? Segel milik Baginda Raja. Kalau kau memilikinya kau bisa buktikan kau yang asli. Tapi kalau tidak bisa menunjukkan, maka 8.000 pasukan tentara di luar aula akan menghabisi nyawamu.
Terakhir kali dia gunakan segel itu untuk memanggil Master Pedang, mengaktifkan pelindung 9 Dewa Naga. Segel itu pasti sudah tidak berguna. Aku mau lihat apakah dia bisa buktikan tanpa segel perintah Baginda Raja. Kuil tidak akan pernah setuju. Begitu juga dengan tentara Mario dari Bertona. Mereka tidak akan setuju. Segel itu ada pada Lina. Kau tidak bisa menunjukkannya. Dia sudah pasti yang palsu. Siapa bilang dia tak punya? Salam untuk Baginda Raja. Lina, bagaimana dia bisa sampai ke sini? Bukankah Jenderal mengirim seseorang untuk menghabisi dia di negara Morris? Aku terlambat. Tidak terlambat. Kesenangan baru saja dimulai. Aku pikir kau akan kabur. Bagaimana mungkin? Tapi aku ingat, segelnya tidak bisa dipakai. Energinya sudah habis. Tenang saja, sudah kuperbaiki. Segel perintah Baginda Raja ada di sini. Siapa yang berani? Ini mustahil. Segel Baginda Raja masih utuh. Identitas Baginda Raja sudah dibuktikan. Penjaga, Fendi berani memberontak pada Baginda Raja. Tangkap dia. Sekaranglah saatnya. Fendi, di acara jamuan raja kau pertanyakan identitasku. Dan kau kehilangan lengah. Tapi sekarang kau masih saja bodoh. Kau bersedia digunakan sebagai pion karena kau ingin merampas segelnya. Baginda Raja. Baginda Raja. Baginda Raja. Aku merasa Chandra sedikit berbeda. Aneh, apa perasaanku saja dia seperti Baginda Raja asli? Fendi adalah anggota Departemen Perang. Sebagai kepala Departemen Perang, dia telah melecehkan kuil dan posisi Baginda Raja. Secara pribadi memimpin anggotanya untuk tidak menghormati atasan, mengganggu perjamuan nasional. Aku perintahkan pelenyapan di depan umum. Ini mustahil. Kau itu palsu. Beraninya memberi perintah. Jenderal akan datang untuk menyelamatkanku. Habisi ayam untuk menakuti monyet. Membuat contoh. Begitulah cara Baginda Raja. Dia tegas. Lumayan. Apa masih ada yang keberatan lagi? Tuan Mario, di depan Baginda Raja saya tidak berani menyebut petinggi. Tidak perlu merendah begitu, Mario. Kau orang yang ditunjuk oleh Jenderal sebagai petinggi di Bertonia. Apa yang mungkin kau sembunyikan? Aku tidak berani. Mario, hari ini perjamuan nasional. Kau hasut para pejabat untuk menentangku. Apa kau tahu kejahatanmu? Baginda Raja, maafkan aku. Baginda Raja, maafkan aku. Baginda Raja, maafkan aku. 30 tamparan. Mencegah orang lain mengikutinya. Dia layak mendapatkannya. Biar dia rasakan bagaimana rasanya. Apa ini imajinasiku? Aku merasa seperti Baginda Raja, orang yang sudah membawa kita ke depan, ada di sisiku. Baginda Raja, kau benar-benar mengesankan. Kau berani hukum anak angkat Kanselir Agung. Baginda Raja, apa ada orang di Luxton ini yang tidak berani kau hukum? Jenderal, salam untuk Jenderal. Mario, hormat pada Jenderal. Aku akan memberikan keadilan untukmu hari ini. Perjamuan nasional belum dimulai, kau sudah menghabisi Fendi, lalu melukai putra angkat Kanselir Agung. Aku ingin tahu kenapa. Fendi adalah anggota kuil. Dia hidup atau mati itu bukan urusanmu. Selain itu, dia sudah tidak sopan. Jadi aku memberinya pelajaran. Aku akan cegah dia mendapatkan masalah yang lain. Jadi tidak menodai reputasi Kanselir Agung. Kalau kau Baginda Raja memang tidak apa-apa. Tapi, apa benar kau Baginda Raja yang asli? Chandra, Fendi baru saja menyebut nama Chandra. Jenderal, apa Anda menemukan bukti? Kau begitu fasih beberapa saat yang lalu, tapi kenapa sekarang diam? Katakan, apakah aku sudah berhasil memukul sarafmu, Chandra? Chandra, aku tidak tahu siapa itu. Bagus, biar aku tunjukkan kepadamu. Kalian lihat ini, mereka keluarga dan teman-teman Chandra. Chandra, apa kau mengenali mereka? Tidak kenal. Kau tidak kenal? Baiklah, akan aku perkenalkan kepadamu. Yang ini adalah Ibu Chandra. Putri, katakan padaku, yang Cortez bilang benar atau tidak? Cortez selalu berhati-hati. Dia tak lakukan yang sia-sia. Orang-orang ini pasti mengenal Baginda Raja. Dan yang satu ini adalah pacarnya Chandra. Chandra, selamatkan aku.
Chandra, nenek sudah tua dan ibumu baru keluar rumah sakit. Mereka tak bisa menerimanya. Kalau kau telah menyinggung siapapun, menyerah saja. Jangan bawa ini pada kami. Pak, aku tidak punya hubungan apa-apa dengan Chandra. Tadi Anda bilang Anda bawa teman dan keluarga Chandra. Aku tidak berteman dengan dia. Aku bukan keluarga dia. Tolong lepaskan aku. Kalau seperti itu, lebih baik aku lenyapkan saja. Tidak kenal atau tidak ingat bukan masalah. Aku akan membantumu mengingatnya. Lihatlah layar besar ini. Kau anak nakal. Tak cuci tangan sebelum makan. 3 babi asam manis nenek terlalu enak. Siapa yang bisa menolaknya? Anak ini. Selamat ulang tahun. Terima kasih ya, Bu. Terima kasih ya, Nek. Aku tidak tahu cara menulis. Apa? Ajari aku. Ayo ajari aku Otak macam cepat. apa yang kau miliki? Kita sudah bahas berkali-kali. Wah. Chandra di rekaman itu persis sekali Baginda Raja. Mungkinkah Baginda Raja di depan kita ini adalah palsu? Chandra, beraninya kau pura-pura jadi Baginda Raja. Hari ini kau akan habis. Baginda Raja hilang 3 tahun yang lalu. Bahkan kakakku pun tak tahu kemana dia pergi. Mungkinkah ada rahasia yang dia sembunyikan? Kau seperti ini, apa maksudmu? Kalau bukti ini tidak cukup untuk membuktikanmu bahwa kau adalah palsu, kalau begitu, lihatlah ini. Semuanya, saat ini, Baginda Raja yang asli ada di rumah sakit Montesca di negara Boris. Baginda Raja yang sebenarnya ada di rumah sakit Montesca. Tidak heran kalau Baginda Raja tidak muncul selama 3 tahun. Dia terluka parah dalam pertempuran. Dia tidak sadarkan diri. Ini tak mungkin, ada penjaga di pintu masuk rumah sakit. Mungkinkah orang Cortez? Kak, kita tak bisa terus berpura-pura. Semuanya, buktinya ada di depan kalian. Yang kalian lihat ini cumalah pengganti dari Baginda Raja, dia palsu. Baginda Raja yang sebenarnya tidak sadar. Chandra, kemarilah berlutut dan menunggu eksekusi. Jadi, teorimu adalah mengatakan bahwa aku adalah palsu dan Baginda Raja yang asli saat ini terluka parah. 3 tahun yang lalu berada di rumah sakit. Apa itu benar? Kau hanya mengulur-ulur waktu. Tapi semuanya ini cuma teorimu saja. Kau ingin tahu yang sebenarnya? Bukankah apa yang sudah kita dengar itu sudah cukup sebagai bukti? Salam untuk Baginda Raja. Cuma yang asli yang bisa menghunus pedang kayangan tanpa terpengaruh memanggil Master Pedang. Cortez, kau mau dengar cerita yang sebenarnya? Mustahil. Di instan dia bisa menghunus pedang kayangan tanpa dampak. Itu karena segel Baginda Raja. Tapi segel energi itu semuanya hilang. Bagaimana dia bisa memanggil para Master Pedang lagi? 3 tahun yang lalu, aku memegang pedang kayangan dan bertempur di utara melawan musuh sendiri. Dalam pertempuran itu aku ditipu. Aku diracuni oleh jurus cakar maut oleh Dewa Perang Asura. Pedang Cakrawala dan pedang neraka, 2 master pedang tewas di wilayah utara untuk menyelamatkanku. Cuma 3 master pedang yang tersisa. Mereka lah yang mengantarku ke Bali. Aku hampir tidak selamat. Setelah itu aku berkeliling dunia untuk menemukan kebenaran. Dan saat itulah aku menemukan saudaraku Chandra. Apa? Chandra adalah saudara Baginda Raja. Wah, tidak heran mereka terlihat sangat mirip ya. Tapi sangat disayangkan Chandra sakit parah. Jadi aku mengirimnya ke rumah sakit Montesca di negara Morris untuk perawatan. Tapi dia masih belum sadar. Chandra tidak di sini. Ibuku jatuh sakit, jadi aku tukar identitasku untuk merawatnya. Dan saat itulah rencana yang dibuat selama 3 tahun terakhir aku selesaikan. Memulai hidup sebagai Chandra. Jadi maksudmu, satu di negara Morris adalah Chandra, dan sekarang kau adalah Baginda Raja asli Charles. Itu tidak mungkin. Aku hidup sebagai Chandra selama 3 tahun. Tujuanku untuk memancing Fendi pengkhianat itu keluar. Dan orang-orang di belakangnya yang mau merebut tahta Luxton. Cortez. 3 tahun yang lalu, kalau kau tidak bocorkan informasi ke 18 negara, bagaimana aku bisa dikhianati? Kau mengkhianati negara. Hukumanmu pemusnahan seluruh keluarga. Itu mustahil. Charles diracuni oleh jurus cakar maut. Bahkan kalau 2 master pedang mengorbankan hidup mereka, kau tidak mungkin masih hidup. Kau pasti berbohong. Aku yakin kau adalah Chandra. Orang yang sedang koma adalah Baginda Raja. Cortez,
Kalau kau pikir jamuan hari ini permainanmu, kau salah. Perjamuan hari ini, semua ini sudah direncanakan olehku. Ketika kau menunjukkan siapa dirimu, kami akan menangkapmu. Apa? Kaisar juga terlibat? Kaisar mungkin saja setuju dengan rencanamu, tapi dia tahu selama ini kau memendam niat berbahaya. Dia menanggung semuanya dan menunggu saat yang tepat, dan hari inilah saatnya. Itu semua mustahil. Jadi, inilah semua rencana rahasia itu. Baginda Raja sudah bertahan selama 3 tahun cuma untuk hari ini. Benar-benar tidak bisa dipercaya. Jadi, kakak tak mengumumkan pertunanganku. Dia menunggu hari ini. Ini mustahil. Semuanya ini pasti kebohongan. Hari ini, aku akan menghabisimu. Jurus pemusnah. Kau sudah mencapai jurus pemusnah. Cortez, waktumu sudah habis. Menyerahlah. Bahkan kalau kau adalah Baginda Raja, bahkan kalau kau sudah mencapai jurus itu, memang kenapa? Aku panglima tertinggi dari 3 pasukan Luxton. 3 pasukan itu sekarang ada di luar menunggu perintahku. Kalau aku memberikan perintah, mereka akan segera menyerang ibu kota. Darah akan mengalir seperti sungai. Kau akan menjadi pengkhianat sejarah. Kau akhirnya mengakui, tapi kau merayakannya terlalu dini. Semua komandan 3 pasukan sudah dieksekusi, Cortez. Bala bantuanmu tidak akan bisa sampai. Tidak mungkin. Penjaga, tangkap dia. Bawa ke penjara surgawi. Serahkan kepada Kaisar. Chandra? Chandra? Kau bukan Baginda Raja. Kau baru saja pakai jurus pemusnah. Tapi tubuhmu tak kuat sama sekali. Itu merusak dirimu untuk mengalahkan musuhmu. 3 tahun yang lalu, Baginda Raja menemukanmu dan mengajarimu kitab suci dan teknik tanpa batas untuk kalahkan Cortez. Semua ini diatur oleh Baginda Raja 3 tahun yang lalu. Siapa aku, apa itu penting? Chandra adalah Charles, dan Charles adalah Chandra. Tak peduli siapa Tuan Chandra, selama kau bersedia, Yali akan ikuti kau selamanya. Biar aku perkenalkan diri. Aku, putri dari Nixton, Weni Lockwood. Apa? Tunanganmu. Tunanganku?